Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan para peserta kolokium ya, 2 mingguan Masyarakat Filsafat Indonesia. Malam ini kita ketemu lagi setelah 2 minggu yang lalu sempat break karena kelihatannya di beberapa kolega kita terkena badai Omikron ya. Jadi narasumber dan juga tim kami di MFP itu banyak yang isoman, jadi kita tunda untuk pertemuan yang 2 minggu lalu. Dan malam ini kita ketemu lagi untuk tema yang memang sudah dijadwalkan, yaitu bersama Mas Nuruddin Al-Akbar. Tema yang akan dibahas malam ini menurut saya itu agak jarang kita bahas ya, The Structure of Oriental Philosophy. Ini saya rasa topik yang menarik yang menurut saya juga perlu kita dengar ya, untuk barangkali kawan-kawan yang lebih akrab di dalam tradisi filsafat Barat. Saya rasa juga penting atau juga perlu untuk mendengar dan memahami apa yang ada di dalam tradisi, mungkin apakah itu filsafat Timur atau secara umum yang ada di Asia khususnya. Nah, bersama kita sudah ada Mas Nuruddin Al-Akbar. Kelihatannya Mas Nuruddin cukup aktif ya di dalam banyak publikasi buku ataupun beberapa artikel di jurnal. Dari profil yang disampaikan ke saya, Mas Nuruddin sekarang masih di program doktoral ya Mas ya? Ya, betul. Di UGM, dan tema-tema yang diminati cukup luas, tema-tema dekolonial, dekolonisasi, kemudian tema demokrasi, tema lingkungan, dan beberapa tema yang lain. Secara spesifik yang dibahas di dalam Structure of Oriental Philosophy ini didasarkan pada pemikiran atau tokoh Toshihiko Izutsu ya, Toshihiko Izutsu. Ya, betul. Saya sendiri memang pernah mendengar nama itu mungkin di dalam kajian Islam, studi Islam ya, atau dalam kajian Al-Quran. Tapi ini yang barangkali akan dibahas lebih kepada filsafatnya. Mungkin kalau melihat concern dari Toshihiko Izutsu, tampaknya dia punya minat yang cukup luas. Selain studi agama-agama, kemudian juga dia meminati filsafatnya, tentu saja bukan hanya filsafat Timur, terhadap filsafat Barat pun dia kelihatannya cukup meminati. Dia menjadi profesor studi Islam di McGill kalau tidak salah, setelah sebelumnya sempat aktif di Iran ya, untuk studi tentang filsafat di Iran. Jadi intinya melihat dan membaca profil Toshihiko Izutsu, menurut saya dia adalah seorang yang excellent ya. Menurut saya dia menguasai 30 bahasa, itu menurut saya luar biasa. Mulai dari bahasa-bahasa yang besar ya, bahasa Arab, Persia, Yunani, bahkan Sanskrit dan Pali ya. Menurut saya itu sesuatu yang langka. Tidak banyak orang yang bisa seperti itu. Nah, mohon maaf saya sendiri belum membaca bahan materi yang akan disampaikan ya oleh Mas Nuruddin. Nanti Mas Nuruddin mungkin akan langsung. Jadi Mas Nuruddin sudah bisa share screen kayaknya, sudah jadi co-host juga. Oke, untuk selanjutnya saya mempersilakan ke Mas Nuruddin, punya waktu sekitar ya kurang lebih 40 sampai 45 menit ya. Setelah itu nanti kita akan ada diskusi dengan teman-teman di sini. Saya persilakan Mas Nuruddin. Ya, terima kasih Mas Sunario atas introduction-nya. Ya, memang saya juga tuliskan itu di mana pamflet itu kan, bahwa memang nama Izutsu itu kurang begitu dikenal ya di Indonesia. Ya, paling pol biasanya studi Islam, tapi sebenarnya dia lebih luas daripada itu.
Nanti kita akan coba lihat ya apa namanya mengapa Isuzu bisa sampai 30 bahasa itu sebenarnya juga ada latar belakang historisnya juga dan kebetulan juga Mas Mario ini juga saya dengar ahli filsafat Islam ya. Nanti ada bagian-bagian yang mungkin nanti bersinggungan dengan itu nanti coba kita bahas. Sudah kelihatan belum ya? Masih proses. Belum. Masih proses. Tampil Mas ya, kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Udah bagus. Silakan Mas, presentasi aja. Nanti saya yang Iya, di anukan aja Mas di apa? Di halaman berikutnya itu. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis yang agak lama sebenarnya. Jadi kira-kira kita akan ada beberapa hal yang mungkin kita diskusikan. Yang pertama kita akan melihat dulu biografi singkat karena jadi sebagaimana dikatakan di awal mungkin masih belum banyak yang kenal gitu kan. Jadi paling nggak kita ngerti sebentar biografi singkat. Kemudian kita akan juga akan memahami secara singkat saja konferensi Eranos di mana ide tentang filsafat Oriental Philosophy, proyek Oriental Philosophy ini dikembangkan oleh Isuzu dalam konteks mengkristalkan idenya kira-kira ya. Sebelum itu sebenarnya idenya sudah berserak, tapi pada konferensi ini dia kemudian dia berpikir untuk lebih menstrukturkan idenya lebih tajam. Dan ini yang ketiga itu juga sama, itu nanti masih kaitannya dengan proyek Oriental Philosophy sebagai framework memahami keragaman tradisi filosofis dunia timur. Jadi kadang-kadang kan memang masih berkembang ya bahwa yang disebut sebagai filsafat timur itu bukan filsafat, itu kalau secara kita menggunakan apa namanya kerangka disiplin filsafat barat, sehingga kira-kira proyek Oriental Philosophy itu dapat dibaca sebagai upaya Isuzu untuk memberikan framework, jadi memahami keragaman tradisi filosofi dunia timur. Jadi dia bisa diposisikan sejajar dengan filsafat barat yang dalam konteks itu lebih rigor ya sebagai akademik disiplin tanpa kemudian menghilangkan keunikan dari masing-masing tradisi. Dan kita akan melihat nanti struktur oriental filosofinya, jadi satu ilustrasi supaya kita bisa lebih masuk ke dalam pemikiran Isuzu. Sebenarnya banyak ini apa bisa diulas, tapi saya nanti akan menggunakan satu ilustrasi saja supaya tidak terlalu lama, karena kalau diulas secara detail nanti banyak sekali. Dan kemudian nanti kita akan melihat, mudah-mudahan kalau ada waktu ya, soal proyek oriental filosofi dan relevansinya bagi era kontemporer, karena saya pikir ini juga tidak hanya soal dunia akademik, tapi proyek ini sebenarnya kan diinisiasi untuk memicu dialog yang lebih erat antar peradaban, dan kemudian nanti ini kesimpulan nanti Oriental Philosophy sebagai wujud dialog metahistoris. Lanjut Mas. Ya, kita masuk ke biografi. Jadi kalau di dalam Jepang itu kira-kira Isuzu itu ada yang menyejajarkannya dengan Hajime Nakamura. Ini jadi juga seorang filosof Jepang yang kemudian juga ingin mengembangkan satu tradisi filsafat komparatif, tapi nanti antara Isuzu dan Hajime itu beda, karena kita tidak akan belajar Hajime, kita akan belajar Isuzu. Jadi kalau Hajime itu dia lebih proyeknya sebenarnya bukan proyek filsafat yang rigor ya, tapi dia ingin mengatakan filsafat itu lahir dari konteks, jadi konteks budaya masyarakat yang khas. Jadi sebenarnya Hajime ini juga sebenarnya agak dia juga tanda kutip nggak terima gitu, karena kalau di dalam tradisi disiplin filsafat itu filsafat non barat itu kemudian kayak nggak dianggap sebagai sesuatu yang relevan untuk zaman ini. Jadi cuman kayak ya pelajaran sejarah gitu loh, mungkin dulu ibaratnya ada sejarah pemikiran begitu kan, tapi itu udah nggak relevan. Jadi dia ini nggak bisa begini juga, jadi semacam itu. Tapi kita nggak akan mengulas ke situ, kita akan kepada isu. Jadi ada dua pendekatan yang agak beda sebenarnya. Lanjut Mas. Ya, kita akan bicarakan biografi singkat. Nah, sebenarnya referensi yang menjelaskan mengenai riwayat hidup filosof Jepang ini terbilang langka ya. Tapi misalkan gini, biografi ini dapat dilacak pada karyanya yang berjudul Toward Philosophy of Zen Buddhism. Ini dicetak tahun 1977, dicetak oleh Imperial Iran Academy of Philosophy. Tadi disebutkan Mas Sunario bahwa dia sempat tinggal di Iran ya. Itu dicetak di sana. Tapi
ketika buku ini dicetak lagi di dalam bahasa Jerman, biografi ini hilang gitu. Dan kemudian ketika dicetak dalam bahasa Inggris itu juga hilang. Jadi biografinya hilang di cuman ada di biografi di buku yang cetakan Iran itu. Nah, kemudian juga ada rujukan lain, misalkan ada tulisan yang buku ya, ini berjudulnya Consciousness and Reality Studies and Memory of Toshihiko Isutsu tahun 2002. Ada kumpulan ilmuwan yang mencoba untuk merefleksikan pemikiran Isutsu, itu juga ada biografinya. Keio University, jadi dia itu alma maternya, juga menuliskan biografi ringkas sang filsuf Jepang tersebut dengan judul Toshihiko Isutsu, The Genius That Bridged East and West tahun 2021 itu di websitenya. Jadi itu ada juga referensi lain, karya Ahmad Shahidah. Jadi kalau ini sebenarnya dia sedang mengulas tentang pandangan Isutsu tentang Islam, tapi di situ ada bagian tentang biografinya singkat. Jadi kira-kira referensi di atas tadi menjadi sumber di presentasi ini untuk memahami Isutsu. Dilanjut, Mas. Ya, jadi Toshihiko Isutsu itu lahir pada 4 Mei 1914 di Tokyo dan meninggal pada 7 Januari 1993 di Kamakura, Jepang. Jadi dia dibesarkan di lingkungan keluarga Zen yang taat ya. Bahkan sedari kecil dia diajarkan tradisi Zen ini secara intens oleh ayahnya yang merupakan guru Zen. Nah, jadi dari kecil ini dia sudah dibesarkan dalam tradisi Zen. Nah, dia diajarkan begini dengan model pengajaran yang unik, di mana dia disuruh menulis istilahnya kokoro gitu kan, bahasa Jepang artinya main atau pikiran, di sebuah kertas. Lalu kemudian dia diminta menatap tulisan tersebut tiap hari gitu kan, dalam waktu tertentu. Nah, setelah berapa waktu itu kemudian diminta untuk disingkirkan tulisannya itu. Dan kemudian untuk memintanya untuk melihat tulisan kokoro itu di dalam benaknya, kan tadi sudah dilihat, jadi kan ada memorinya begitu kan. Nah, setelah itu maka sang ayah meminta Isutsu secara tiba-tiba menyingkirkan tulisan di benaknya tersebut dan memintanya memahami apa yang eksis di balik kata. Jadi sudah tadi dilihat, dimemorikan, di memori itu suruh dihapus juga, jadi 2 kali dihapusnya. Kemudian apa yang kamu temukan di situ? Nah, dalam proses ini sang ayah meminta Isutsu untuk tidak berusaha memahami secara rasional apa yang ada di dalam pikirannya, tapi melampauinya. Ini yang disebut sebagai no-mindedness. Jadi ini khas Zen ya, nanti mungkin kita akan bicarakan. Lanjut. Jadi dia melampaui pikiran, melampaui rasionalitas. Ya, pandangan Zen mengenai no-mindedness ini dapat dikatakan mempengaruhi Isutsu ya. Bukan dalam konteks dia menjadi senang, bukan, tapi gara-gara dia diminta kayak gitu terus begitu, kemudian dia justru melarikan diri, ingin melarikan diri. Jadi aku nggak mau itu membekas, jadi agak pendidikannya agak membuat memorinya agak kelam gitu. Tapi yang unik nanti dia malah justru akan mengembangkan Zen, tapi nanti di kemudian hari. Lanjut, Mas. Nah, gara-gara tadi dia dididik secara Zen secara ketat, dia justru ingin menghindari sejauh-jauhnya tradisi Zen ibaratnya gitu kan. Nah, apa yang kemudian dia pelajari itu bahasa, karena tadi kan bahasa suruh kata-kata tulisan semacam itu suruh dibuang gitu kan. Kemudian dia berpikir melampaui rasionalitas, jadi sehingga dia karena kesal dia jadi justru mempelajari bahasa gitu kan. Nah, dan ia juga sengaja mencari studi yang berseberangan secara diametral dengan tradisi Zen ya kan, kajian bahasa. Nah, menurut William Cittick itu salah satu ilmuwan yang mendalami tradisi Islam ya, Jalaluddin Rumi itu mengatakan tradisi Zen yang diajarkan ayahnya tersebut sebenarnya adalah praktik Zazen. Jadi Zazen sendiri dapat diartikan sebagai meditasi dengan cara duduk bersila dan kemudian berusaha menenangkan tubuh dan pikiran sehingga mencapai pencerahan. Jadi itu semacam itu. Nah, karena dia tadi ingin melarikan diri dari Zen dan kemudian mempelajari bahasa, pertama kali bukan bahasa secara akademik, tapi bahasa-bahasa dunia. Jadi dia malah justru bisa mempelajari bahasa asing dan menguasainya begitu dengan cepat ya. Agak lucu sebenarnya. Jadi tercatat Isutsu dapat mempelajari 30 bahasa dunia. Jadi dia bisa sampai 30 bahasa dunia itu karena tadinya ingin melarikan diri dari Zen. Nah, kemudian kepiawaiannya dalam berbahasa ini membuat Junzaburo Nishiwagi
Itu seorang profesor di Keio University itu melihat, loh, ini apa namanya, anak yang berbakat ini. Kalau begitu mending dia menyarankannya untuk mempelajari kajian linguistik saja sekalian gitu loh Mas. Nah, kemudian mengikuti saran dari Nishiwaki, Isuzu mengundurkan diri dari studi ekonomi di Keio University. Tadinya dia ngambil di ekonomi dan kemudian mengambil studi di Departemen Bahasa Inggris di Fakultas Sastra. Nah, di sana dia menimba ilmu dari Nishiwaki yang dianggapnya sebagai satu-satunya gurunya. Jadi dia merasa berhutang sekali pada Nishiwaki sehingga dia menganggapnya itu satu-satunya gurunya gitu, satu-satunya sejati. Gitu. Lanjut Mas. Nah, ya kemudian setelah dia merampungkan studinya kira-kira gitu, dia menjadi asisten dari Nishiwaki dan karena pengetahuannya yang luas soal bahasa, maka Nishiwaki memberinya kedudukan sebagai direktur di Keio On Campus Language School. Dia juga peneliti di Keio Language Institute yang didirikan oleh Nishiwaki. Nah, karirnya menanjak setelah dia mendapat gelar Profesor Madya di tahun 50 dan gelar profesornya di universitas tersebut tahun 54 dengan spesialisasi linguistik dan studi oriental, jadi bahasa dan kajian oriental. Nah, saat dia jadi profesor, kemudian dia kerja juga di Keio itu, dia juga mendalami di situ tradisi mistisme Yunani yang menurutnya terkandung dalam karya Socrates, Aristoteles, dan Plotinos. Jadi dia membaca tradisi Yunani secara mistik gitu kan. Dan menurut Ahmad Sahidah, ini tadi yang salah satu pengkaji Isuzu dari Malaysia itu soal Islam maksudnya. Dari kajian tersebut ia melihat paralelitas antara kajian filsafat dan tradisi atau pengalaman mistik. Dan pada saat yang sama Isuzu juga mulai mendalami sejarah pemikiran Islam. Selain itu dia juga mengajar bahasa Rusia dan sejumlah bahasa dunia lain seperti Yunani, Arab, Yahudi, dan Hindustani. Lanjut Mas. Nah mungkin muncul pertanyaan, kenapa orang Jepang ini, Isuzu ini kok tiba-tiba kok tertarik mempelajari sejarah dan pemikiran Islam dari mana gitu kan? Jawaban dari pertanyaan sebenarnya dapat dilacak ya dari kehendaknya. Ini bagian sebenarnya kalau mau dikatakan juga bagian dari kehendaknya untuk melarikan diri ya sejauh mungkin dari genre, saya mau lupa. Nah, sebenarnya dia ingin mendalami tradisi-tradisi yang non-Jepang semacam itu. Jadi bahkan kalau di biografi Isuzu yang disusun oleh Keio University juga disebutkan dia juga awalnya tertarik pada metode pengajaran di Aoyama Gakuin ya, sekolah tingkat menengah dibangun oleh misionaris Kristen. Jadi dia pokoknya pengen lupa lah dengan Zen, pokoknya pelajari yang asing semua gitu. Jadi dia juga mencoba mendalami seperti apa sih metode sekolah di Gakuin itu yang dibangun oleh misionaris Kristen Metodis ya. Dan dia juga berupaya mempelajari pemikiran Islam itu juga gitu kan. Dan perlu dipahami juga pada konteks zaman dia ya, itu di dunia akademik Jepang kajian Islam itu sedang meningkat karena waktu itu Jepang kan sedang era-era perang dunia kedua itu kan Jepang memang intens melakukan kajian terhadap Islam karena waktu itu kan Jepang sedang menjadi menduduki wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya Islam, sehingga kemudian Jepang ya pengen tahu apa sih agama Islam itu. Jadi dunia akademik juga terpengaruh itu ya, jadi untuk memahami seperti apa tuh Islam itu. Nah kemudian juga waktu itu Jepang pasca revolusi Oktober tahun 1917 itu juga menerima banyak pengungsi dari wilayah penduduk Muslim di Asia Tengah. Jadi setelah revolusi Soviet banyak yang migrasi gitu kan, salah satunya pada ke Jepang gitu kan. Nah kemudian juga kaum migran ini kan dari Asia Tengah banyak yang Islam, kemudian Jepang juga apa ya agama Islam. Jadi waktu itu memang ada konteks yang memungkinkan Isuzu untuk memahami seperti apa tuh agama ini gitu kan. Rahim juga menambahkan konteks Jepang dengan Ottoman juga memberi pengaruh bagi negara Jepang untuk mengenal agamanya negara rekannya itu. Lanjut Mas. Nah, saat dia mendapatkan gelar profesor tahun 54, Isuzu memberikan kuliah yang monumental, yaitu Introduction to Linguistics. Disebut monumental karena dia mewarisi kelas ini dari gurunya Nishiwaki ya. Dalam memberikan pengajaran, Isuzu memakai metode yang baru sehingga saat itu kelas penuh dan dikatakan bahwa mahasiswa yang telah datang tidak akan mendapatkan tempat duduk.
Jadi kuliah ini sebenarnya nanti dia bukukan dalam bukunya yang berjudul Language and Magic tahun 1959. Nah, di situ sebenarnya sudah tergambar ya bahwa Isutsu di dalam melakukan kajian linguistik itu dia banyak sekali mengutip dari aneka tradisi filsafat timur sebenarnya. Jadi di situ sebenarnya sudah kelihatan. Tapi dia memang belum menjadikan sebagai satu proyek yang lebih lebih mengkristal belum, tapi di situ di dalam pengaruh linguistik sudah terlihat ya, menggunakan berbagai tradisi. Nah, tahun 59 atas biaya Rockefeller Foundation dia mengunjungi berbagai Islamic Research Center baik di wilayah Timur Tengah atau dunia Barat, ini termasuk dalam upaya mendalami Islam tadi. Nah, tahun 1969 sampai 75 dia meninggalkan Jepang dan hijrah ke Kanada atas undangan Wilfred Chantal Smith ya, akademisi kenamaan ya, dia teolog dan filosof juga yang dia intens terhadap kajian Islam dan berbagai agama dunia. Smith mendirikan Center for Study of World Religion di Harvard dan juga Institute for Islamic Studies di McGill yang terkenal juga. Nah, oleh Smith itu Isutsu diminta untuk mengajar di McGill ya, Kanada, mengenai filsafat dan teologi Islam. Jadi di sini Isutsu lebih memusatkan perhatiannya pada Islam ya. Jadi bahkan dia menjadi tokoh di McGill gitu kan. Ya memang sebelumnya dia sudah menjadi dosen tamu, tapi karena zaman dulu kan juga belum ada Zoom ya, jadi ya waktu itu ya mesti hijrah untuk jadi dosen tetap di sana. Lanjut Mas. Nah, tahun 75 Isutsu memutuskan untuk kembali berhijrah ya, kali ini dengan tujuan Iran ya. Isutsu itu diundang, kalau waktu di Iran itu diundang koleganya Hussein Nasr ya, salah satu filosof perennialis terkemuka ya, yang mintanya untuk menjadi pengajar di Imperial Iranian Academy of Philosophy ya. Ya, pengetahuan luas Isutsu terhadap berbagai pemikiran dunia termasuk filsafat Islam menjadi faktor pendorong Nasr untuk mengundangnya ke negara tersebut. Nah, kalau kita baca dari biografinya Isutsu di Keio University itu sebenarnya kepindahannya ke Iran juga tidak dapat dilepaskan dari pembukaan cabang Universitas McGill di Teheran ya. Jadi sehingga kepergiannya ke Iran itu sebenarnya bisa dikatakan masih dalam lingkup karir akademinya di McGill. Dia menjadi ibaratnya yang tokoh ditempatkan di Teheran karena ada cabangnya di sana. Nah, Isutsu menghabiskan karir intelektualnya di Iran dari tahun 75 sampai 79. Dan ketika ia hidup di Iran, dia sekaligus memperdalam kajiannya terhadap tradisi filsafat Islam, khususnya tradisi non-paripatetik ya, yang berkembang di Persia. Tapi kemudian karir intelektualnya di Iran tidak bertahan lama karena tahun 79 terjadi revolusi Iran yang menggulingkan Shah ya. Jadi Imperial Academy itu kan didirikan, maksudnya disupport oleh negara. Jadi ya situasinya terus kemudian nggak kondusif lah untuk riset. Walaupun kemudian kalau nggak salah sih Imperial Academy tetap dibolehkan buka ya. Sehingga dia terpaksa pindah dari negara tersebut dan memutuskan kembali untuk mengembangkan karirnya di Jepang. Dia kembali bergabung dengan Universitas Keio hingga akhir hayatnya. Nah, saat kembali ke Jepang, Isutsu tercatat aktif dalam Nihon Gakusin atau Japan Academy pada tahun 83. Dia juga tetap membangun karir intelektual secara global dengan mengikuti secara aktif lembaga riset dunia seperti Institut International de Philosophy di Prancis, Academy of Arabic Language, dan dia kan punya penguasaan bahasa Arab di Kairo, di Rockefeller, dan juga Eranos. Nah, ini nanti di Eranos itu kira-kira dia akan mengkristalkan pandangannya tentang Oriental Philosophy ya, sejak tahun 1967 sampai 1982. Lanjut, Mas. Nah, masih menurut penjelasan dari biografinya di Keio itu, sebelum kembali dari Iran tahun 1979 itu Isutsu banyak menulis karya-karya dalam bahasa Inggris ya, dan juga bahasa lain seperti Arab dan Persia gitu kan. Namun kembalinya ke Jepang ia menjadi intens menulis dalam bahasa Jepang. Jadi dia tuh tadinya ingin menjauh dari Jepang lalu kemudian kembali lagi. Ini muter jadi. Pilihan Isutsu untuk menulis dalam bahasa Inggris dan bahasa non-Jepang lainnya mesti dipahami sebagai upaya Isutsu untuk memperkenalkan pemikiran Timur ke dunia Barat yang sebelumnya tidak dipahami karena kendala bahasa. Jadi dia memang dari awal sudah punya hasrat untuk berdialog dengan mendialogkan berbagai tradisi ya. Begitu pula dengan karya dalam bahasa Persia yang sulit diakses masyarakat non-Persia, sehingga ia menerjemahkannya dalam bahasa Arab. Nah ini dia bisa menerjemahkan dari bahasa Persia ke bahasa Arab. Ya.
misal karya soal metafisika Sabzawari agar lebih dikenal di dunia Islam. Jadi ya memang semacam itu. Jadi dia ingin menghubungkan antar peradaban untuk saling mengenal, kira-kira kan begitu. Proyeknya kan semacam itu. Nah, sebaliknya pilihan Isutsu untuk menulis dalam bahasa Jepang kembali ialah upaya darinya untuk memperkaya cakrawala masyarakat Jepang dengan aneka pemikiran global lainnya. Bagi Isutsu ini adalah kontribusinya untuk menginisiasi dialog metahistoris atau ya, bahasa yang lebih kontemporer sekarang perennial gitu kan, metahistoris, jadi abadi gitu kan, dia nggak lekang oleh waktu gitu. Nah, satu hal yang menarik juga untuk dipaparkan sebagaimana perubahan dalam penggunaan bahasa untuk menulis karya-karyanya atau kembali ke bahasa ibu Jepangnya itu. Perubahan yang sama juga terjadi ya pada ketertarikan kembali Isutsu untuk mengelaborasi pemikiran-pemikiran timur secara lebih intens maksudnya. Termasuk dalam hal ini Zen Buddhisme ya, yang dulu dia berusaha menjauhinya. Jadi justru dia itu nanti kita jelaskan bahwa dia itu tanda kutip menjadi penerusnya Suzuki ya. Jadi DT Suzuki itu kan salah satu penyebar Zen ya, yang paling intens di Barat. Jadi kira-kira itu dia adalah salah satu penerusnya gitu kira-kira, walaupun dia nggak pernah berguru atau apa, tapi semacam itu. Jadi dari tadinya melarikan diri dari Zen, kemudian dia menjadi akademisi Zen juga. jadi dia muter sebenarnya. Lanjut Mas. Aduh. Ya, tadi sebentar di ke atas kan, sebentar Mas. Ya, jadi ini misalkan ada Rumi, ada Mula Sadra, ini ada juga karangan Barat, ini dia terjemahkan semua dalam bahasa Jepang ya, termasuk Al-Quran dia terjemahkan dalam bahasa Jepang. Jadi dia suka berbagai, misalkan ada karya Barat yang menurut dia penting untuk dipahami masyarakat Jepang, dia terjemahkan bahasa Jepang. Mula Sadra ini agak sulit, ini bahasa metafisika dia terjemahkan bahasa Jepang. Rumi dia terjemahkan bahasa Jepang. Lanjut Mas. Nah, ini di antara berbagai bukunya ya, ini ada kajian tentang Islam ya, tentang Quran, ada juga tentang Zen. Ada juga ini bukunya tadi yang saya sebut dari Language and Magic. Dilanjutkan Mas. Ini di kiri itu ada yang pakai bahasa Arab itu tadi ya, yang pemikiran Iran tadi, pemikiran Persia tadi, itu diterjemahkan dia ke bahasa Arab. Yang tengah itu Toshiko dan Toyo Isutsu itu karyanya dia bersama dengan istrinya. Jadi istrinya ini juga sama seperti suaminya. Dia itu mendalami filsafat khususnya estetika Jepang. Jadi ya dua-duanya ini sebenarnya filosof. Dan ini juga tentang bukunya bersama dengan para penulis di lain ya, di mana di Eranos yang kanan itu. Lanjut Mas. Nah, dia ini kristalisasi yang kiri itu Structure of Oriental Philosophy. Kemudian yang tengah itu Sufi dan Taoisme, jadi dia memperbandingkan begitu. Jadi dia memang ya sama seperti filsafat komparatif ya. Dan ini juga terjemahan tentang estetika ya. Ini diterjemahkan berbahasa Eropa. Lanjut Mas. Lanjut. Dilanjutkan aja. Lanjut. Itu sebenarnya ada yang membuat film tentang Isutsu ya, orang Iran ya, sutradara Iran ya, itu tadi cuplikannya tapi nggak usah aja. Ya, jadi ini pengakuannya dia tadi balik Mas. Jadi dia ini mengaku ya bahwa dia ingin kembali kepada menyerahkan hatinya kembali kepada timur, dan kemudian saya membaca pemikiran oriental dari point of view saya dan harapan saya itu adalah membawa tradisi dari filsafat oriental itu kepada kalangan intelektualitas ya di dunia modern. Jadi ini misinya dia tentang oriental filosofi, karena tadi ya dia dari awal juga dia sudah ingin mendialogkan berbagai tradisi yang ada di dunia, dan kemudian dia di fase intelektual yang akhir mungkin bisa dikatakan, karena dia kembali ke Jepang, dia justru sangat aktif mempropagandakan oriental filosofi. Lanjut Mas. Lanjut. Nah,
Tadi kan dikatakan ya Isutsu punya banyak pengalaman ya. Dan ini salah satu pengalaman yang penting di Eranos. Eranos itu konferensi yang Eranos itu bisa dikatakan mirip lingkaran bina gitu, tapi kalau lingkaran bina itu positivistik, kalau ini justru kritik positivisme gitu kan semacam itu. Lingkaran bina ini apa lingkaran bina? Eranos ini diselenggarakan di Swiss ya. Nah ini kira-kira ada 3 tokoh pendiri yang namaan, ada Olga, Frobe, Kaptein, mungkin kalau bacaan saya salah, tapi kira-kira itu ada Rudolf Otto dan Carl Gustav Jung. Jadi sebenarnya 3 tokoh ini punya kontribusi masing-masing dalam mendirikan Eranos, lingkaran Eranos, tapi bisa disebut konferensi karena bentuknya konferensi. Tapi nanti kira-kira Jung ini sangat berpengaruh juga. Kira-kira dia memberikan landasan akademik, sementara Olga ini seorang teosofis ya. Jadi semua pemikir-pemikir ini memang ingin mendalami dimensi yang mistik kalau mau dibilang begitu dari manusia begitu. Lanjut Mas. Nah, Eranos sendiri, lingkaran Eranos itu atau Eranos Conference itu bisa dibagi menjadi 2 periode ya. Jadi periode pertama dan periode kedua. Jadi Isutsu itu hadir di periode pertama. Dia hadir kalau nggak salah mulai tahun 60 kalau misalnya. Ya 67. Dia memberi kuliah pertama di Eranos tahun 67. Sampai akhir dia mengikuti terus. Jadi sampai tahun 1988, setelah itu vakum. Tapi vakum di sini bukan kita harus melihat vakum ini dalam konteks yang agak-agak berbeda. Jadi vakum itu maksudnya konferensinya nggak jalan, tapi kemudian nanti juga di sini pun masih ada kegiatan kira-kira semacam itu. Dan sekarang diaktifkan kembali di fase kedua ini, tapi ini kira-kira sudah lain. Nah di fase pertama itu ada juga 3 fase gitu kan. Ada fase inisial, di situ mendiskusikan mitik dan mistik gitu kan, topik-topik semacam itu. Jadi seperti tadi saya katakan, ini kritik positivisme dan kemudian ini mencoba untuk melihat kedalaman diri manusia gitu. Nah, memang istilah mistik ini kan dari dari teosofinya Olga tadi, sementara mythical dan lain-lain ini dari Jung ya. Dan kemudian ada fase kedua, masa ketika yang dibicarakan topik-topiknya seputar antropologi. Jadi sebenarnya semuanya sama sih, cuman menekanannya di mana. Jadi kalau di Eranos itu sebenarnya topik-topik ini ditentukan bukan dari panitia, tapi kira-kira nanti kalau konferensi pertama habis, kemudian kira-kira apa ya, itu jadi spontan aja. Oh besok nanti kita bahas apa. Tapi masih dalam kerangka untuk memahami kedalaman diri manusia, kira-kira semacam itu. Dan ada final press atau tahap yang terakhir, maksudnya sebelum dia vakum begitu kan, symbolic thought. Ini kira-kira di era ini nanti Isutsu itu banyak berkontribusi di sini. Itu ada Hillman itu salah satu muridnya dari Jung, dan kemudian dia nanti juga mengembangkan psikologi yang sangat dia memberi ruang besar pada mistisisme, kira-kira semacam itu. Lanjut. Ya, jadi ini sebenarnya cuma peta, itu di Swiss itu yang di bagian atas itu di Danau Maggiore itu di Ascona itu. Jadi kira-kira tempat ini dilanjutkan aja Mas, itu di dekat danau tempatnya. Itu tuh mungkin bisa dikatakan ya kayak tempat untuk meditasi gitu tanda kutip. Itu kan Eropa waktu itu kan sangat bercorak rasional sekali waktu itu, dan kemudian mereka kayak ya itu tempat untuk menenangkan diri lah. Lanjut aja Mas, itu cuma gambar aja. Ya, lanjut aja. Jadi ini untuk menggambarkan yaitu tempat yang untuk kemudian kalau bahasanya Descartes itu ya cocok untuk mengembangkan. Jadi Eranos itu kan dari itu dari istilah saya lupa itu Yunani apa ya. Jadi intinya itu berbagi makanan begitu kan. Nah itu dan di meja melingkar begitu kan, itu ada gambar meja melingkar. Nanti kemudian mereka duduk bersama berbagi makanan begitu, kemudian mereka bisa ngobrol. Jadi prinsipnya itu sebenarnya untuk nyaman untuk dialog semacam itu. Dan memang tujuannya dari Olga itu membangun
Eranos itu memang fungsinya untuk memang dialog antar peradaban, khususnya waktu itu dia ingin mendalami karena teosofi ya, ingin mendalami juga tradisi ketimuran kira-kira semacam itu. Lanjut. Ya, jadi di situ konferensi itu dilakukan sekitar bulan Agustus selama kalau nggak salah 10 atau 2 minggu ya, sekitar itu. Ya mereka ibaratnya mendengarkan ceramah begitu kan, terus kemudian ngobrol, ini cuma begitu aja, cuman ya semacam ada kayak untuk retreat gitu lah dari dunia modern, kemudian dia bisa berpikir yang lebih reflektif lah dari kehidupan sehari-hari, kira-kira kan gitu. Jadi nuansa yang dipilih di situ pun sebenarnya supaya anti positifis begitu kan, bisa tenang, bisa sambil meditasi gitu. Bahkan kalau nggak salah memang ada kelas yoga juga, ada yang mempraktekkan gitu. Pada waktu itu yoga belum kayak sekarang ya, belum terkenal gitu. Terus kan Mas. Terus kan. Nah, ini kan ada gambar ya. Ini era tahun 39 awal-awal ya. Tadi kan dimulai tahun 33 ini ada Jung, ada Emma Jung juga, ada Tommy, jadi ada macam-macam lah, macam itu. Ya, lanjut. Ini cuma untuk menggambarkan suasana. Jadi kira-kira semacam itu setelah konferensi. Nah, ini agak menyinggung sedikit ya. Jadi kira-kira salah satu kontribusi penting, maksudnya fondasi penting dari Eranos ini adalah gagasan dari psikologi psikoanalisisnya Jung. Jadi Jung itu kan muridnya Freud, tapi dia mengembangkan satu pendekatan yang agak berbeda dengan gurunya, dan kemudian ini yang di kanan sendiri itu Hillman ya. Nanti dia menjadi salah satu pengagum Isutsu juga. Dia katanya kalau mendengarkan ceramah itu sampai ya betul gitu. Lanjut lah. Nah, apa sih yang kenapa bisa sih pemikirannya Freud itu kemudian Jungian itu menjadi fondasinya dari Eranos? Jadi begini, kira-kira kalau dalam psikologi Freudian dan Jungian itu kan kesadaran consciousness itu bukan hanya pada satu level saja, tapi ada layer. Jadi manusia itu kesadarannya itu sebenarnya rumit, bukan hanya sementara kalau bagi positivis itu kita cuma pada level-level yang dianggap rasional, tapi Freud kan mengemukakan teori yang penting tentang unconsciousness ya, cuman agak negatif gitu kan. Kemudian Jung itu kan mengembangkannya secara lebih positif dengan mengatakan kesadaran kita tuh berlapis-lapis. Kita cuma pada kesadaran permukaan saja, sementara kita harus mendalam gitu, lebih dalam lagi. Nah, kesadaran yang semacam itu, dan kemudian Jung memang dia mengatakan ada kolektif unconsciousness ya. Kalau Freud kan cuma personal saja. Kalau Jung itu punya gagasan tentang kolektif. Jadi memang ada kesadaran yang sifatnya itu jadi kolektif, jadi tidak mengenal orang begitu, tidak mengenal individu. Jadi dia bisa ada semacam kolektif, bahkan juga tidak hanya lintas di Eropa, tapi misalkan dunia begitu. Jadi ini sisi-sisi yang mistik begitu kan, sisi-sisi yang dunia inner itu. Jadi disinilah orang-orang di Eranos ini kira-kira ini ingin mendalami soal sisi-sisi dalaman diri manusia. Lanjut Mas. Nah, ini kira-kira kan gambarnya. Jadi ada kesadaran, kemudian kalau unconsciousness ini kan Freud ya, tapi ada kolektif. Jadi orang itu bisa bersatu di level unconsciousness. Dan di sini sebenarnya kalau Jung lebih banyak mendasarkan pada diri gitu. Kemudian nanti kalau di Isutsu nanti akan ditambah soal realitas yang berlapis-lapis. Nah, kira-kira diri itu ternyata dalam sekali. Nah, ini yang kemudian menjadi, saya katakan tadi, Eranos ini spiritnya kritik positivisme. Lah, positivisme kan cuma satu kesadaran saja, ya ketidaksadaran. Nah, gitu kan, bahasanya Freud memang tidak sadaran gitu kan. Lalu kemudian ketidaksadaran yang lebih dalam lagi gimana? Itu nggak diungkit. Nah, ini sementara kelompok ini kira-kira ingin mendalami soal itu. Jadi cocok gitu kira-kira dengan ingin berdialog dengan tradisi timur, kira-kira semacam itu. Lanjut Mas. Nah, ini saya bilang tadi, walaupun tahun 88 itu Eranos itu berhenti beroperasi tanda kutip konferensinya, tapi
justru setelah itu pas masa vakum itu dia melahirkan satu proyek, misalkan ini salah satu yang terkenal buku I Ching ya, Book of Change. Jadi ini salah satu buku apa ya namanya, kitab yang paling fundamental kalau dalam filsafat Cina, karena ini mendahului Taoisme, mendahului Konfusianisme. Jadi semua tradisi filsafat Cina itu kira-kira induknya ke I Ching ya. Ini diterjemahkan ke Eropa, kira-kira semacam itu, ke Inggris bahasa Barat. Jadi walaupun saya bilang tadi memang kalau secara konferensi ya sudah berhenti tahun 88, tapi ternyata aktivitasnya masih ada. Salah satunya dia bisa menerjemahkan I Ching secara lengkap gitu kan. Lanjut Mas. Nah, ini kata-kata Jung ya. Jadi dia mengatakan may the light of European spirit. Nah, dia mengatakan ini sebenarnya European spirit kan artinya sudah collective unconsciousness tadi, which has radiated out from Eranos for so many years during this time of darkness. Jadi Eranos itu dimulai tahun 30-an itu ketika saya nggak tahu, itu nggak salah itu era-era yang perang dunia. Jadi memang waktu itu Eropa itu sedang krisis eksistensial, makanya pada waktu itu kan banyak juga tumbuh misalkan Frankfurt gitu kan, bahasa Frankfurt, ada juga pemikir-pemikir fenomenologi dan eksistensialisme. Jadi memang waktu itu mencari meaning, kira-kira semacam itu. Jadi mereka itu semacam itu. Jadi ini salah satu kritiknya sebenarnya, maksudnya Eranos itu salah satu reaksi atas semacam itu. Jadi itu era-era perang, manusia kehilangan apa yang namanya meaning of life gitu kira-kira. Jadi kira-kira dari Eranos ini harapannya oleh Jung itu adalah bisa menjadi beacon ya, lightening the way toward the unification of Eropa. Jadi waktu itu kan tadi ya masa-masa perang semuanya berpecah-pecah dan lain-lain, sehingga dengan mendalami spiritualisme kira-kira semacam itu, dengan mendalami kesadaran yang lebih mendalam gitu kan, kira-kira Jung itu memimpikan Eropa yang bersatu kan, semacam itu. Itu spirit itu nanti juga dimiliki oleh Isutsu ya, tapi kalau dengan dia bukan unification of Eropa, tapi dia unification of the world gitu, kira-kira semacam itu. Lanjut Mas. Mas Nurudin, Ya. Mas Nurudin ini slide-nya kan sampai 88. Iya. Apa kita batasi sekitar 3-4 menit lagi supaya ada waktu untuk diskusi? Oh iya, iya. Apa yang disampaikan lagi kira-kira di slide berapa? Iya, dilanjutkan aja. Itu di apa namanya? Dilanjutkan aja. Lanjut aja. Jadi lanjut aja. Jadi lanjut. Nah, itu tadi yang sebelum. Ya. Sebelumnya Mas, di sebelum. Nah, jadi pertama kali sebenarnya setelahnya Mas. Ya. Jadi sebenarnya dia di apa namanya, tadi kan ada gambar Suzuki ya, yang apa namanya penyebar Zen itu. Jadi sebenarnya dia ketika diundang ke Eranos, pada awalnya dia itu diminta untuk membahas Zen. Nah, itu dalam tanda kutip memang menjadi salah satu apa ya, titik baliknya dia untuk mendalami Zen lagi gitu kan. Pada waktu itu sebenarnya Suzuki itu dia menjelaskan Zen, tapi banyak apa peserta Eranos itu, yang di Eranos itu banyak yang ya kayak menarik begitu, tapi kok nggak paham ya gitu, kira-kira gitu. Jadi cuman mantok kalau bahasa Jawa gitu kan. Jadi kemudian dia diundang untuk apa namanya, untuk menjelaskan soal Zen kan, karena dia juga memahami Zen gitu kan. Tapi memang di dalam apa namanya lecture-nya itu di Eranos itu dia sampai berapa tahun di sana itu tidak hanya Zen, dia memperluas ke tradisi filsafat Timur ya, yang lebih luas, ada Zen, ada macam-macam. Nah, pada saat itu juga dia kira-kira ingin membuat satu framework ya, bahwa apa sih dari apa namanya dari Oriental filosofi ini, kan tradisinya itu macam-macam. Nah, kemudian dia ingin mengatakan bahwa kalau sebagai sebuah disiplin akademik kita bisa melihat apa namanya Oriental filosofi itu dari pandangan strukturalisme gitu. Jadi kira-kira ada dua hal dari tradisi Timur itu yang semuanya sama. Jadi dia mengakui adanya dua level atau ada multi layer ya dari reality dan consciousness ya. Jadi adanya apa namanya bahwa kesadaran dan realitas itu bukan satu tapi banyak gitu kan kira-kira.
ada kalau bahasa yang strukturalisme ada surface structure, ada deep structure kira-kira gitu. Jadi ini mirip sebenarnya dengan Jung, tapi kalau Jung itu kan cuma mengatakan adanya conciseness saja. Kalau Isuzu mengatakan tidak, di dalam realitas pun berstruktur begitu. Dan itu khas dari filsafat timur, sehingga kira-kira semua dari filsafat timur bisa dimasukkan dalam framework ini. Walaupun nanti penjelasannya beda. Lanjut, Mas. Nah, kira-kira proyeknya itu semacam ini. Jadi ada berbagai variasi dari tradisi filsafat. Ya istilahnya ya kita bisa pakai filsafat lah, tradisi timur gitu, yang disebut sebagai living philosophy gitu. Karena Zen itu misalkan dia dia itu praktik begitu kira-kira misalnya semacam itu, dan tidak diskursus ilmiah begitu, tapi kemudian dia mengatakan semua itu sebenarnya bisa diwadahi. Dia Oriental philosophy itu semacam framework atau wadah untuk memungkinkan kita melihat filsafat timur itu apa sih kekhasannya, itu yaitu paling tidak di dua level itu, di dua hal itu, bahwa dia mengakui adanya multi layered consciousness dan juga reality kan gitu. Ini sebagai academic discourse, dan kemudian dia masih melanjutkan sebenarnya Oriental philosophy ini nantinya menjadi semacam katalisator ya, atau inspirasi untuk kemudian membangkitkan juga kesadaran serupa di Barat, ya salah satunya bagi Isuzu sudah dimulai di era Jung gitu kan, dan yang lain-lain sebenarnya bukan hanya psikologi. Kalau di era Enos itu ada saintis juga, ada ilmu sosial, humaniora, agama dan lain, sehingga kalau dalam bahasa zaman sekarang itu menjadi perennial philosophy. Tapi kalau Isuzu tidak menggunakan perennial philosophy, dia menggunakan dialog metahistoris kira-kira semacam itu. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, tadi karena keterbatasan waktu ya. Jadi kira-kira begini, saya ingin menggambarkan apa ya kemudian idenya Isuzu itu memang bisa dipakai gitu. Jadi kira-kira ada kita akan melihat yang pertama saja. Jadi kira-kira structure of reality and consciousness itu ada dua kan, ada surface, ada yang permukaan, ada yang deep structure. Ada tiga tradisi yang berbeda di dalam filsafat timur. Ini semuanya ini tiga tradisi yang bertentangan, tapi kita akan melihat semuanya sepakat bahwa ada surface structure dan deep structure. Yang pertama adalah Buddhisme dan Taoisme, dua adalah filsafatnya Adi Sankara, ini Vedantis, India, dan juga Neo-Konfusianisme. Jadi Neo-Konfusianisme itu adalah pengembangan dari Konfusianisme setelah dia dikritik banyak tradisi lain di Cina. Jadi dia Neo. Lanjut, Mas. Nah, jadi kalau ini diperbandingkan dengan filsafat Barat, yang waktu itu didominasi oleh positivisme. Jadi kira-kira dua-duanya bisa bisa mulai dengan satu satu titik yang sama, yaitu kritik terhadap naif realism. Jadi naif realism itu kan common sense. Jadi kalau kita jadi common sense dari persepsi atau worldview of man in history. Jadi naif realism itu pada intinya gini mudahnya. Jadi ketika kita melihat sesuatu di depan kita menganggap bahwa itu ya itulah realitas yang sesungguhnya kan begitu. Itu semua orang pasti bisa begitu. Nah, di Barat bagi Isuzu dia melihat juga ada kritik terhadap naif realism, tapi kerangkanya itu apa? Kerangkanya adalah empiricist kritik ya. Itu semacam itu filsafat modern, dan kira-kira itu kena pengaruh positivisme. Ini saya bahasakan ya, kalau dengan bahasa Kant itu dia sebenarnya melihat di level fenomenal ya. Nah, sementara filsafat timur, Oriental philosophy tadi dengan dikatakan tadi punya surface dan deep. Jadi sebenarnya dia tidak bergerak di surface. Kalau responnya Barat modern itu di surface ya. Kalau filsafat timur tuh semuanya itu meresponnya dari deep deep consciousness dan reality. Jadi beyond empiricist kritik. Kalau menggunakan istilah kan mungkin saya ingin mengatakan itu nomenon ya. Lanjut, Mas. Jadi misalkan ada orang ini naif realism ya. Jadi kira-kira ada orang melihat bintang itu kan, kalau naif realism akan mengatakan bintang itu kecil ya. Tapi kan sebenarnya bintang itu besar, ya kan? Lanjut, Mas. Termasuk juga kita melihat misalkan ada bintang semacam ini, kita kan melihat ini ada. Padahal kalau menurut saintis itu cahaya dari masa lalu, ya kan? Mungkin beribu-ribu tahun cahaya kita nggak tahu itu. Nah, itu kan jadi sebenarnya pandangan mata dari naif realism itu sebenarnya nggak memadai
Lanjut, Mas. Begitu juga dengan misalkan gambaran tentang ini mikroskop ya, untuk penemuan mikroskop. Kemudian, wah kita mikir nggak ada apa-apa, tapi di mikroskop ada kuman. Nah ini maksudnya bahwa naif realism itu melihat kayaknya nggak ada apa-apa kok, tapi ternyata dengan model empirisme kita bisa melihat adanya kuman. Lanjut, Mas. Ya, bagaimana juga misalkan corona itu kan, maka nggak ada, tapi kalau saintis mengatakan ada di level mikroskopik. Ganti, Mas, dilanjutkan. Nah, sementara kalau bagi filsafat timur, itu pandangan naif sama empirisme itu sebenarnya sama. Cuman sama itu dalam arti bukan sama, tapi maksudnya dia berada pada level tadi surface structure sebenarnya. Masih sama sebenarnya. Nah, sementara kalau di dalam filsafat timur, Oriental philosophy itu walaupun berbeda-beda tapi semuanya akan mengatakan semuanya akan mulai dengan di level yang deeper tadi. Nah, pertanyaan begini, misalkan is the world of our ordinary experience ultimately real? Jadi apakah yang kita dunia yang kita persepsi lewat indera itu sebenarnya real? Kalau Buddhis dan Taois itu mengatakan tidak. Kalau Adi Sankara dalam Vedantis itu mengatakan ya antara iya dan tidak. Dan Neo-Konfusianis pun mengatakan iya. Tapi semuanya beda. Semuanya nanti akan berbeda sama sekali dengan model surface structure. Lanjutkan, Mas. Lanjutkan aja. Lanjutkan aja. Nah, sebentar itu kritik Taoisme gitu kan. Jadi kira-kira Buddhis sama Tao itu kritiknya mirip ya. Itu kira-kira mengatakan bahwa dunia yang kita indera sekarang ini itu sebenarnya mirip-mirip mimpi lah. Coba di atas kan, Mas. Nah, ini ada contoh ya. Ini sangat terkenal. Misalkan ada Zhuangzi ya, salah satu pemikir Konfusius, Taois ya, selain Laozi ya. Jadi kira-kira dia mimpi gitu kan. Jadi kira-kira mimpi dia menjadi kupu-kupu kan. Nah, ketika dia di mimpinya dia melihat ketika jadi kupu-kupu dia memandang dirinya sendiri gitu kan. Nah, kemudian di sini kan di kanan itu ada tulisan suddenly he woke up dan there was solid and unmistakable Zhuangzi ya. Nah, kemudian intinya tuh begini ceritanya. Jadi sebenarnya tuh saya itu adalah kupu-kupu yang merasa jadi manusia, atau saya itu manusia yang merasa jadi kupu-kupu. Jadi antara batas-batas antara dream sama real empirical experience itu yang mana yang real itu yang mana? Ya sebenarnya semacam ini Descartes pun sudah mengakuinya ya, misalkan dalam dalam keraguan Descartes itu dia juga nggak bisa membedakan antara walking experience dan kemudian juga sleep experience itu kayaknya nggak bisa dibedakan begitu loh. Jadi semacam itu antara mimpi dan realitas tidak bisa dibedakan, sehingga di sini tahu sebenarnya ingin mengkritik realitas yang ada sekarang ini tidak ada ya, dia tidak real begitu, semacam itu, tidak sebagaimana dibayangkan oleh naif realism itu real solid, enggak, itu dengan mimpi bisa dipertukarkan kok. Lanjut. Ada cerita panjang tapi kita lewati aja. Nah, kira-kira Buddhis itu juga sama. Buddhis itu coba tadi pakai. Kalau kita melihat atas bawah, Mas. Lanjut. Jadi gini, jadi Buddhis itu atas, Mas. Jadi Buddhis itu melihat ada bunga dan ada bunga yang direfleksikan lewat cermin. Kita nggak akan bicara bunga yang asli, tapi maksudnya begini, ini adalah kritik dari Buddhisme itu begini. Bunga yang kita lihat di cermin itu sebenarnya ada atau tidak? Tidak ada itu tidak ada self-nya begitu kira-kira, tidak ada dasarnya, wong itu cuma pantulan cermin. Kira-kira begitu realitas yang kita lihat sekarang ini juga hakikatnya tidak ada fondasinya semacam itu. Jadi sehingga kalau kita katakan ini real, enggak. Real itu kan kalau itu benar-benar solid gitu, itu enggak solid gitu. Kira-kira begitu. Lanjut.
Ya, lanjut. Nah, tadi kan kita sudah melihat ya, kalau di dalam Taoisme dan Buddhisme gitu, kira-kira realitas yang empiris begini itu bukan realitas yang real gitu kan. Realitas yang sekarang ini sebenarnya hanya ilusi kan, macam itu. Nah, ada pandangan kedua. Ini kan tadi sudah kita melihat ya, bahwa di dalam surface structure itu sepertinya ada real, tapi kemudian pada deep structure gitu kan, ternyata menurut Tao dan Buddha itu sebenarnya nggak real gitu loh, semacam itu. Kita nggak akan masuk karena keterbatasan waktu, kita nggak akan masuk ke pondasinya gimana. Tapi kira-kira ini Adi Sankara ya. Adi Sankara itu memang ada berbagai interpretasi, tapi kira-kira ada dua interpretasi yang karena dia kan menggunakan teori Maya. Maya itu artinya apa sih? Ada yang mengartikan Maya itu artinya ilusi. Kalau begitu sama dengan posisinya sama dengan Buddhis dan Tao gitu kan. Tapi Isutsu dan termasuk juga ada beberapa pakar barat lain itu mengatakan bukan. Yang dimaksud Adi Sankara, Maya itu artinya itu kita melihat itu semacam tertutupi gitu, blawur begitu kalau bahasa Jawanya. Jadi misalkan begini, ini contoh yang dipakai di Sankara. Jadi tali temali yang kayak ular begitu. Kalau kalau kita melihat misalkan dalam waktu gelap, kita akan menyangka ular, kan begitu. Sebenarnya itu ular itu bukan, tapi ya itu tadi Maya itu adalah keadaan di mana kita tidak bisa melihat yang sebenarnya, kita tertutup gitu loh, semacam ada ilusi begitu. Nah, yang berbeda dari Buddhisme dan Taoisme itu apa? Kalau Adi Sankara mengatakan teori mayanya itu, kalau dipahami Isutsu ya ini ya, dan para peneliti, sebagian peneliti barat lain mengatakan bahwa Adi Sankara tidak memaksudkan bahwa dunia ini benar-benar tidak ada, karena untuk menjadi dipandang sebagai ular kan harus ada talinya, kan begitu loh. Jadi sebenarnya realitas itu ada tapi terdistorsi kira-kira semacam itu, tertutup semacam itu. Lanjutkan lagi. Ya, lanjutkan. Ya, ke atas Mas, ke atas. Jadi realitas itu ada, tali sebagai fondasi dari realitas itu mesti ada. Kalau nggak mungkin nggak bisa dipandang sebagai ular, ya kan? Kalau misalkan nggak ada apa-apa ya nggak bisa dipandang sebagai ular. Tapi kita terdistorsi. Nah, apa yang terdistorsi menurut Adi Sankara itu pikiran kita yang mendistorsi itu. Jadi sebenarnya bendanya itu dari dulu tetap sama, cuman karena kita itu istilahnya pikiran kita itu tergelapkan sehingga kita tidak bisa melihat benda yang asli, kan begitu. Nah, makanya pencerahan kalau bagi Adi Sankara adalah menghapus kabut-kabut di pikiran kita. Jadi ini pandangnya epistemologi. Jadi epistemologinya salah, kemudian kita tidak bisa melihat realitas secara sebenarnya. Lanjutkan Mas. Lanjutkan. Nah, ini beda dengan Konfusianisme ya, neo-konfusianisme. Jadi neo-konfusianisme mengatakan bahwa berbeda dengan ke atas Mas. Jadi berbeda dengan Adi Sankara yang mengatakan bahwa realitas itu sebenarnya tetap, tapi karena pikiran kita tuh yang tertutupi sehingga kita tidak bisa melihat itu secara benar. Kalau bagi neo-konfusianisme memang realitas itu berubah dalam arti begini, dia tadinya dari satu kemudian dia berubah menjadi banyak gitu. Itu sama 10.000 benda kira-kira semacam itu. Jadi karena realitasnya itu memang banyak, jadi ada gitu. Jadi kalau dalam level ini kita bisa melihat bahwa di sini kok kayaknya kelihatannya filsafatnya neo-konfusianisme kok sama dengan naif realisme atau empirisisme ya, bahwa dia mengakui pada level surface saja, tapi tidak. Coba di bawahkan Mas. Bagi neo-konfusianisme sebenarnya di dalam benda itu ada deep structure-nya. Deep structure-nya itu ya gambarannya semacam ini. Ini kan di I Ching ya. Jadi kira-kira semua itu kalau digambarkan misalkan gini, ada air, ada api, itu semuanya terdiri dari yin yang gitu kan, perpaduan yin yang yang punya satu
konstelasi tersendiri. Inilah deep structure-nya gitu kan, yang membuat itu menjadi air, itu menjadi apa namanya, api, itu semacam ini. Nah ini kalau di dalam tradisi apa namanya empirisisme nggak ada semacam ini. Kira-kira ini deep structure-nya semacam ini. Lanjutkan Mas. Lanjutkan aja. Sampaikan kepada kesimpulan aja. Ditarik aja paling bawah. Ya, tarik. Ya. Ya, mungkin ini saya lompati karena nanti mungkin kita masuk ke diskusi saja. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik begini. Toshihiko Sutsu adalah seorang filosof Jepang yang percaya bahwa aneka tradisi pemikiran Timur dapat dikembangkan menjadi sebuah disiplin akademik yang ketat, sebagaimana tradisi filsafat Barat. Nah, proyeknya tersebut dinamai Oriental Philosophy. Jadi di sini Oriental Philosophy sebagai disiplin ya, disiplin akademik yang ketat itu kan. Sebelumnya kita bisa menamai itu juga filosofi juga, tapi maksudnya itu bukan dalam arti yang akademik ya, itu lebih apa namanya, lebih kepada praktik, misalnya seperti Zen juga itu kan model praktik, tapi juga ada yang model sudah disistematisasikan, tapi itu masih belum dianggap sebagai disiplin yang ketat. Jadi kira-kira proyek Oriental Philosophy yang dikembangkan Isuzu itu dapat dimaknai sebagai satu kerangka, penciptaan satu kerangka di mana melalui kerangka ini dapat menampung berbagai tradisi Oriental yang beragam tersebut. Jadi kan tadi semuanya misalkan kita melihat tadi dalam soal realitas dan kesadaran, itu ada tiga tradisi misalkan yang bertentangan. Yang satu menganggap realitas itu benar-benar ilusi begitu kan. Ada juga model Adi Sankara yang menganggap ya itu ilusi, tapi dalam konteks sebenarnya ada, cuman kita itu terhalang dari melihat yang hakiki, kira-kira semacam itu. Ada juga model neo-konfusianisme yang iya itu betul, itu hakiki, tapi itu bukan hanya itu saja, tapi di dalamnya ada deep structure juga yang disebut sebagai apa namanya, wujud dari yin dan yang itu. Kita enggak, nanti kalau mungkin ada yang bertanya nanti lebih lanjut. Nah, kerangka itu tadi, apa yang disebut sebagai Oriental Philosophy tadi dibasiskan pada strukturalisme ya, di dalam linguistik ya, yang dicirikan dengan klasifikasi bahasa pada tataran surface dan deep structure. Jadi kira-kira gitu. Nah, Isuzu meminjam pendekatan strukturalisme ini untuk membangun gagasannya, bahwasanya Oriental Philosophy ditandai dengan adanya multi-layer structure ya, baik pada level kesadaran diri, kalau di Jungian kan cuma di situ ya, tapi juga pada realitas itu bukan hanya yang kita lihat ini, tapi ada dalamnya gitu kan, yang lebih dalam. Ini bukan hanya satu-satunya end of real, itu bukan itu. Hal ini misalkan membedakan dengan tradisi Barat sekali lagi yang dimaksud ini adalah yang dipengaruhi oleh kerangka positivisme ya, sehingga tidak mengakui adanya deep structure, apalagi sains modern begitu kan, yang wah tambah lagi gitu kan, yang filsafat pun kemudian dianggap bukan apa namanya, masih metafisika gitu kan, coba dihilangkan kan gitu. Nah, proyek Oriental filosofinya Isuzu itu bukan dimaknai, makanya bukan sebagai upaya untuk membedakan diri dengan tradisi intelektualitas Barat sebenarnya. Sebagaimana diakui Isuzu bahwasanya penyusunan idenya tidak dapat dilepaskan dari Eranos Conference ya, di mana konferensi tersebut ditandai dengan dialog lintas ilmu dan lintas peradaban, sehingga Isuzu mengharapkan agar tradisi Timur yang hidup tersebut, ya dia tradisi yang hidup kan, itu kemudian dapat didiskursifkan sehingga menjadi satu disiplin akademik begitu yang setara dengan filsafat Barat. Untuk apa? Untuk membangkitkan gairah penyelidikan terhadap on the side of being tadi, yang di Barat tadi kan sudah mulai, salah satunya kalau di Eranos yang paling jelas yaitu pendekatan Jungian itu yang sudah dimulai, salah satunya tadi dengan kemunculan tradisi psikologi Jungian. Mungkin kira-kira semacam itu. Mohon maaf karena tadi terlambat sehingga juga harus dipotong. Ya, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Nurudin. Saya membayangkan pas buka PPT-nya 88 slide. Selesai jam berapa ini kita? Nah, tapi mungkin karena tadi ada sekitar 20 menit, kita
practicing Oriental philosophy ya. Nanti Ya, ada itu tambahan lah. Menarik ya. Ini Mas Nurudin ya pertama saya lihat Nurudinnya juga jadi menarik. Mas Nurudin juga di ilmu sosial politik, tapi kelihatannya cukup fasih ya bicara tentang filsafat timur. Saya nggak tahu bagaimana itu ditempatkan ya nanti di dalam studi ilmu sosial politiknya. Nah, ini ada barangkali beberapa kawan ya yang kelihatannya sudah menuliskan pertanyaannya ya, pertanyaannya di kolom chat. Saya mungkin mulai dari Mas Hendar ya, Mas Hendar. Saya bacakan saja biografi Isutsu. Pertanyaannya bertolak dari De Keyser, pembalikan dari Zen ke linguistik, ke filsafat Islam, Persia, dan lain-lain, akhirnya kembali lagi ke Zen. Apa refleksi filosofis Mas Nurudin ya tentang jelajah intelektual Isutsu ini? Secara khusus, linguistik turnya menyumbang apa untuk pendalaman berpikir dialog tradisi-tradisi dari Isutsu. Nah, itu dari Mas Hendar. Mungkin apa mau langsung dijawab itu langsung dijawab aja boleh. Makasih ya. Bung Naryo. Ya, silakan Mas Nurudin. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Indra. Jadi dari Zen kemudian ke linguistik kemudian ke Zen lagi gitu kan, menyumbang apa? Menyumbang banyak hal sebenarnya. Yang pertama dengan kemampuannya ini kita mulai dari berapa? Satu, misalnya saya urutkan, dengan dia bisa berbahasa selain Jepang gitu kan, dia bisa mendalami tradisi-tradisi yang lain sehingga kemudian dia bisa menyusun filsafat orientalnya. Kalau cuma bisa bahasa Jepang mungkin dia terbatas sekali kan dalam memahami tradisi Cina misalkan gitu, India gitu kan, zaman itu juga mungkin apalagi nggak terlalu banyak, Islam apalagi begitu kan, bahasa Arab, bahasa Persia gitu kan, yang lain-lain itu tradisi Eropa ya agak sulit gitu kan. Kalau dia nggak bisa bahasa Inggris dia juga bisa ke berkomunikasi dengan akademisi yang lain. Itu yang pertama. Jadi menurut saya itu kan bahasa itu dia memungkinkan akses ke berbagai teks langsung gitu kan, dia baca gitu kan, dia bisa memahami itu kan, ya, semacam itu yang pertama. Yang kedua, kalau spesifik linguistik, ilmu linguistiknya sebenarnya soal strukturalisme tadi sebenarnya. Dia mengambil itu dari linguistik dan kemudian memakainya untuk kerangka, untuk mewadahi, istilahnya dia kan wadah. Oriental filosofi itu sebenarnya wadah untuk kemudian memungkinkan orang untuk langsung ibaratnya menjadi pintu untuk mengenal lebih jauh filsafat timur, karena ada kesamaan kan biasanya begitu. Kalau filsafat barat itu kan ditandai dengan satu tradisi yang kuat pada soal empirismenya, ini khususnya pada waktu itu ya, rasionalitas gitu kan. Nah, kalau sini adalah pengakuan terhadap dua multi-layered itu, baik pada level realitas itu sendiri ataupun juga pada kesadaran diri manusia itu sendiri. Ya, itu sebenarnya juga dia sendiri sudah melihat ya, dia sendiri mengapresiasi misalkan di barat sendiri sudah mulai muncul psikologi Jungian misalkan begitu yang mengatakan enggak, level-level kesadaran itu multi-layered, nah semacam itu. Jadi di situ linguistiknya untuk itu dia pakai untuk melihat bahwa ini ada satu struktur yang bisa dipakai untuk memasukkan berbagai aneka tradisi filsafat timur yang berbeda-beda. Jadi baik di level kesadaran ataupun di level realitas itu memang berlapis kira-kira semacam itu. Itu yang kedua. Dan tapi kalau terkait dengan bahasa sendiri, bahasa dalam arti bahasa linguistik dalam arti yang bahasa dan konteks kesadaran itu gini, itu juga nanti membantunya misalkan untuk memahami mendialogkan misalkan dengan tradisi filsafat bahasa yang lain, misalkan begini. Tadi saya belum jelaskan.
filsafat bahasa yang dipengaruhi empirisme misalkan kan begitu, mengatakan bahwa apa namanya, yang salah satu prinsip yang paling penting itu kan adalah korespondensi misalkan kan begitu. Kalau korespondensi dan kemudian nanti dikaitkan dengan meaningful kan begitu. Jadi misalkan kalau pernyataan itu dianggap tidak bermakna karena kalau tidak bisa tidak bisa tidak ada korespondensinya. Jadi kalau di dalam tradisi linguistik misalkan Wittgenstein gitu kan, Wittgenstein pertama itu kan mengatakan ngomong soal metafisika surga, Tuhan dan lain-lain mana ada gitu kan. Jadi nggak bermakna ya, jadi nggak usah diomongkan gitu kan, nggak berguna, absurd gitu kan. Tapi dia dengan itu kan dia mendalami tadi linguistik itu dia bisa langsung membandingkan dengan Zen ya kan. Dalam Zen itu bahasa punya dua struktur yang natural dan unnatural. Kalau natural itu ya tadi bahasa-bahasa orang biasa gitu kan. Tapi Zen punya struktur bahasa yang dalam, struktur bahasa yang unnatural itu biasanya koan gitu kan. Jadi coba kalau mau di jadi misalkan bahasanya itu beda, jenis bahasanya itu beda. Itu merepresentasikan deep reality tadi. Jadi dengan kemampuan linguistiknya dia juga bisa justru melihat apa sih yang di barat, kemudian dia bisa bandingkan, itu juga jadi maksud saya itu adalah juga berguna untuk memperkokoh idenya soal dialog timur barat tadi ya dalam konteks itu. Jadi menurut saya ada 3 paling tidak kalau mau direfleksikan tadi. Terima kasih Mas. Terima kasih ya Mas. Ya, terima kasih Mas Nurudin. Saya langsung aja, ini ada pertanyaan juga dari Mas Budi Hartanto ya. Bagaimana Sensei itu memahami sekularisme yang menurutnya itu memberi ciri pemilahan oriental dan oksidental? Bisa ditanggapi nggak, Mas Nurudin? Ya, terima kasih Mas Budi atas pertanyaannya. Sekularisme, kalau dalam arti dia apakah membahas sekularisme ini juga artinya banyak ya. Misalkan sekularisme itu dalam arti misalkan pemisahan negara dan agama misalkan begitu kan, atau sekularisme dalam arti yang lebih Weberian gitu kan, disenchantment of the world, jadi dunia yang kehilangan visi-visi spiritualnya kira-kira gitu. Itu kan kalau begitu jadi realitas yang kehilangan sisi spiritualnya. Kalau dalam arti yang itu Weber begitu. Mungkin itu tersirat ya, maksudnya dia tidak, setahu saya ya, dia tidak punya artikel khusus untuk membahas sekularisme dalam arti itu. Tapi kalau kita melihat bahwa adanya pengakuan terhadap multi layer itu, ada realitas yang berlapis-lapis itu ada sisi spiritual statusnya yang tinggi, dan itu kan juga menjadi sisi-sisi yang justru ingin dielaborasi oleh orang-orang di Eranos itu, baik yang berasal dari barat atau timur gitu. Kira-kira sisi-sisi yang non empiris begitu kan kalau dalam bahasa bahasa saintis gitu, tidak empiris tapi ada ya kan, ada sisi-sisi spiritual. Jangankan itu tadi, kalau dalam arti itu psikologinya Jungian itu yang menetapkan adanya multi layer pada kesadaran itu pun berarti sudah berdimensi spiritualitas, karena itu memang Jung itu sangat dalam psikologinya itu memang menjadi sangat spiritualis sekali. Kalau dalam arti di situ ya secara tidak langsung ya itu adalah kritik terhadap sekularisme kalau kita artikan secara Weberian. Jadi Jung itu mengatakan di PowerPoint itu, saya kutip, "The unconsciousness is not just evil by nature. It is also the source of the highest good." Ya. Jadi yang kesadaran bukan kesadaran ya, level-level tadi di level yang unconsciousness itu, khususnya nanti tidak hanya di yang tidak hanya personal, tapi yang di level yang komunal ya, yang semacam itu tidak hanya evil gitu. Soalnya kalau Freud kan agak-agak negatif dalam mandang, tapi juga source of the highest good, not only dark but also light. Ya, jadi gini. Jadi in the classical sense of the word divine. Jadi kalau gini sangat jelas sekali. Ada kaitan antara manusia dan juga hal yang sifatnya divine. Kalau dalam konteks ini dia re-enchantment ya. Kalau kita pakai bahasa Weber.
Jadi di sini ada sisi-sisi kritik terhadap sekularisme gitu. Kalau Jung aja semacam ini yang dia diafirmasi ya, dia dipuji oleh Sutsu, jadi ya atas timur, filsafat oriental dan lain-lain itu ada spiritualitasnya. Tapi sekali lagi spiritualitas di sini maksudnya beraneka ragam ya, seperti tadi misalkan Zen begitu. Zen Buddhism itu bukan spiritualitas dalam arti yang ada dunia transendental yang di luar dunia ini, bukan, tapi maksudnya ada deeper deep reality ya, yang inherent. Jadi seperti dua koin, dua sisi mata koin ya, dua sisi koin gitu kan. Ada yang surface dan deep ya. Seringkali yang deep ini yang kemudian tidak bisa terjelaskan oleh bahasa atau filsafat bahasa modern dengan mengatakan bahwa itu meaningless gitu kan. Kalau Zen itu bahasanya meaningless semua. Misalkan kalau ditanyai Buddha itu seperti apa ya hakikatnya, biksunya malah nunjuk itu ada karung gandum, itu aneh gitu kan. Itu sebenarnya dia sedang tidak berbicara soal surface reality ya, tapi deep reality sebenarnya di situ. Dia ingin semacam itu. Jadi ya pengakuan terhadap yang spiritual ya ada, tapi kita mungkin perlu definisikan lebih, karena bagi Sutsu sebenarnya bukan soal definisinya itu yang penting pada masing-masing, tapi itu justru memberi tempat ya, karena proyek Oriental filosofinya kira-kira pengakuan terhadap deep structure, deep reality dan deep consciousness itu mewadai berbagai bentuk ekspresi dari spiritualitas itu. Jadi mungkin begitu ya kalau semacam. Tapi kalau karyanya dalam arti secara khusus yang menulis kritik sekularisme kayaknya kok nggak ada. Gitu mungkin ya. Mungkin lebih implisit begitu. Terima kasih. Budi mau tambah? Ya. Bisa. Terima kasih. Ini menarik ya presentasinya dan cukup panjang biografi dari Izutsu ya awalnya itu. Nah, tadi pertanyaannya tentang sekularisme. Memang sekularisme itu kadang jadi apa ya, buat semacam patokan struktur, bukan struktur. Kalau jadi sebenarnya ada pemilahan timur barat itu dilihat bisa dari sebenarnya sekularisme itu, jadi bukan positivisme. Ya, positivisme kan juga dipraktikkan di dalam budaya timur gitu contohnya. Dan misalnya John Dewey itu mengatakan kalau misalnya Barat itu maju ya karena sekularisme. Nah itu, dan mungkin ya maksud saya seperti itu. Jadi sekularisme itu yang jadi titik pangkal perbedaan antara Timur dan Barat. Kemudian tadi dijelaskan juga bahwa pemikiran Sensei Izutsu ini ya, bahwa struktur dari Oriental filosofi ini itu melampaui rasionalitas. Nah, saya juga ingin mengatakan bahwa di Barat juga melampaui rasionalitas, bukan hanya dari tradisi pasca modernisme, terus misalnya bisa kita lihat dari pragmatisme. Pragmatisme itu kan udah melampaui rasionalitas gitu. Jadi bukannya tren berpikir rasional dari Descartes sampai Kant itu ya, itu untuk tradisi pencerahan itu kemudian kan mulai ditinggalkan gitu. Maksudnya dalam arti ada sesuatu yang melampaui yang rasional gitu. Jadi yang melampaui rasional itu bukan hanya tadi ya deep structure itu, tapi juga ada dalam kategori-kategori lainnya seperti pragmatisme itu sendiri. Kemudian yang terakhir saya ingin bertanya tentang ini, apakah pengalaman deep structure itu yang melampaui yang empiris itu misalnya bisa dibandingkan dengan pengalaman kita akan karya seni gitu. Itu kan pengalaman itu kan intens juga, dan kita nggak bisa membuktikan pengalaman deep structure itu apakah itu subjektif. Jangan-jangan orang itu berimajinasi, dan jangan-jangan dia hanya pikiran yang enggak ini ya. Nah, kalau seni kan bisa dilihat ada barang atau ada objeknya gitu. Nah itu juga sama-sama intens kalau menurut saya pengalaman akan seni itu.
Nah, apakah bisa dibandingkan seperti itu? Saya kira itu coba bisa dikolaborasi, Mas Nurdin. Ya, saya jawab ya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Budi atas pertanyaannya. Ya, seperti tadi ya, mungkin kalau saya mengatakan bahwa sekularisme tergantung definisinya apa, gitu kan. Maksudnya kalau definisinya tadi yang dikatakan ya kayak semacam apa disenchantment begitu atau Weber misalnya begitu, ya iya gitu kan kalau dalam konteks semacam itu. Cuman arti positivisme tadi kan sebenarnya apa ya namanya itu ya kalau kita membedakannya kan tadi saya sebenarnya Eranos kan itu kan sebenarnya konteksnya Eranos. Jadi Eranos itu kalau lingkaran Wina itu positivisme gitu, kalau di situ saya katakan kalau siap Eranos itu lingkaran Eranos itu anti positivisme gitu, kira-kira itu sebenarnya untuk memudahkan ini saja apa namanya pembelaan saja. Dan sebenarnya kalau studinya Hans Thomas itu ya, dia mengkaji Eranos itu sebenarnya dia pun mengatakan di Eropa itu juga banyak ya circle-circles yang semacam itu gitu. Cuman dia mengatakan kira-kira Eranos itu bisa menjadi prototype kalau saya. Prototype karena dia itu termasuk yang paling apa namanya kalau dalam penyimpanan dokumen-dokumen mengarsipkan itu bagus begitu. Sampai sekarang masih ada. Jadi semua maksudnya apa tuh namanya semua ceramahnya Isutsu misalnya itu ada gitu. Jadi kemudian ketika dicetak gampang gitu kan. Kalau yang lain-lain tuh kadang-kadang circle semacam itu anunya jejaknya itu hampir sulit dilacak itu. Jadi kemudian dia mengatakan ya sebenarnya ini bisa menjadi salah satu ini ya apa namanya salah satu prototipe, apalagi di situ ada Jung juga terkenal juga waktu itu kan dan beberapa intelektual lain. Jadi saya sepakat aja bahwa itu kan dalam konteks sekularisme dan apa namanya bukan sekularisme tadi sebagai pemisah bisa dalam konteks yang itu tadi. Bisa juga kita katakan modern itu kan juga dalam ada apa namanya ilmuwan Jepang saya lupa filosof Jepang juga yang mengatakan modern itu pun bisa diartikan sebagai anti spiritualitas misalkan begitu kan. Jadi itu mungkin tinggal kita menggunakan definisinya secara ini aja. Apa sih maksud sekularisme, apa maksud positivisme dalam arti konteks itu ya tradisi intelektual itu. Kalau positivisme kan lebih ke arah bagaimana itu dalam tradisi intelektual kemudian mempengaruhi juga ya. Sekularisme itu kan di situ sebagai worldview gitu mungkin kira-kira semacam worldview yang apa namanya epistem gitu kan yang kemudian menyebar ke dunia-dunia semacam itu. Jadi saya sepakat aja. Itu cuman apa namanya saya menggunakan anti positivisme itu sebenarnya untuk mengkontraskan dengan lingkaran Wina saja. Ada yang menggunakan itu untuk mengkontraskan. Jadi kira-kira dia klop gitu kan kira-kira dengan lingkaran Eranos gitu. Itu yang pertama ya tadi ya. Yang kedua tadi pertanyaannya soal apa ya? Kalau yang ketiga tadi kan seni ya. Kalau yang kedua tadi apa Mas? Clue-nya apa tadi? Tolong saya diberi clue-nya lagi. Jadi ada kecenderungan untuk melampaui rasionalitas. Oh iya. Ya ada pragmatisme segala itu ya. Ya betul. Jadi memang apa namanya? Tadi juga saya katakan ya di mana di presentasi itu ketika Isutsu mengomentari Eranos itu kan di awal kalau salah. Bisa di share screen nggak? Jadi dia mengatakan ya, bisa kelihatan nggak? Jadi the mystery of being was spoken everywhere. Mysticism at various dimension was promoted ya. Jadi researcher were focused upon the quest not only the objective and outer reality but also the inner part of human. Jadi di sini dia mengatakan lah kecenderungan ini pun sudah merebak di barat pada waktu itu, maksudnya sudah muncul. Jadi itu dia tidak membatasi hanya soal Jung saja, itu hanya salah satu contohnya aja karena dia intens ya mengikuti itu gitu. Tapi dia sudah melihat juga perkembangan itu dan dia tidak sedang mempertentangkan antara ya, tapi dia melihat itu sebagai sesuatu yang positif gitu kan. Ini sudah mulai dibicarakan dengan berbagai bentuknya. Semuanya itu intinya bagi dia itu berusaha untuk melihat other side of being gitu, kira-kira semacam itu. Other side itu tadi maksudnya kalau dalam istilah dia tadi yang level yang lebih deep tadi kan.
pragmatisme misalkan seperti ini ya, apa itu namanya, yang Amerika itu siapa itu, yang religious experience itu siapa namanya? William James. William James itu kan James, pragmatisme juga ya. Dan kemudian tapi dia justru mengafirmasi misalkan spiritualitas, apa mystical experience kan gitu kan. Nah itu kan juga semacam itu kan, saya kira dia melampaui yang apa namanya rasional. Dia justru menggunakan apa namanya pendekatan empirismenya tanda kutip itu untuk mengkaji ini kan dari berbagai apa namanya dari berbagai orang, berbagai belahan dunia, masuk bohong semua kan, ada universalitas ya kan. Kalau dia ada 3 masalah universalitas. Yang pertama ciri-ciri apa bahwa apa pengalaman mistik itu tidak bohong itu satu, ada universalitasnya, mirip kok semuanya, masa padahal semuanya nggak pernah bertemu. Yang kedua buahnya ya kan, dari karya-karyanya, dari kemudian efeknya semacam itu tuh nggak mungkin kalau bohong itu nggak gitu kan, mesti nggak ada efek kayak begitu. Itu yang ketiga apa saya lupa. Jadi memang kecenderungan itu bukan sesuatu yang bagi dia, bagi Sutsu ya, tidak dipandang sebagai sesuatu yang ya kemudian bertentangan dengan filsafat timur. Tidak, filsafat timurnya, proyek orientalnya kan justru untuk tadi menjadi katalisator untuk kemudian semakin ya apa namanya kemudian memperkuat ya, dimensi-dimensi itu tadi, penelitian terhadap itu tadi dari di Barat. Tapi kemudian apakah kemudian dia merasa bahwa kalau begitu Timur berarti lebih hebat? Enggak, dia cuma mengatakan kalau Timur, kalau saya meminjam bahasanya Hussein Nasr ya, dia itu hidup gitu. Dan misalkan tadi di level bahasa, kalau di Barat kan tanda kutip bahasa itu sudah terkena oleh pengaruh positivisme. Jadi ya itu apa namanya secara umum ya di dunia akademis atau di dunia publik, wah kamu nonsens ngomong itu kan, apa, nggak ada, meaningless lah. Tapi kalau di Zen kan masih dipraktikkan, ya kan? Soal bahasa tadi menggunakan koan gitu kan, itu masih dipraktikkan jadi hidup gitu loh maksudnya. Cuman dia waktu itu kan problemnya di Barat tidak ada kendala bahasa, bahkan waktu itu I Ching pun belum diterjemahkan kan, itu kan Eranos rasanya salah satu. Hingga itu dia justru ingin membawa itu pemikiran Timur itu ke Barat untuk saling mendialogkan. Nah, jadi sebenarnya tapi dia juga tidak merasa bahwa Timur itu kemudian lebih superior. Enggak, dia kan justru juga banyak mengambil inspirasi dari Barat juga, misalkan linguistik tadi, kemudian juga dia tadi mendialogkan apa namanya tradisi-tradisi yang ada di Barat. Tadi saya nggak jelaskan detail, misalkan ya tadi soal masalah bahasa, untuk kemudian pintu masuk kalau empirisme juga misalkan tadi empirisme tentang masalah blur antara realitas yang empiris dengan yang mimpi itu kan, dia juga mengutip Descartes tuh sebenarnya sudah sampai ke situ. Nah, di situ sebenarnya bahkan Isuzu menggunakan tokoh yang tadi dianggap tokoh yang rasional itu sebenarnya sudah sampai di situ juga sebenarnya. Ketika dia mengalami keraguan, kok saya nggak bisa membedakan ya. Kemudian Isuzu kan mengatakan Descartes, tapi kemudian dia mengatakan tapi realitas ini bisa kok ini benar-benar real ketika ini disupport oleh Tuhan gitu kan, sebagai fondasi dari realitas. Jadi kira-kira Isuzu pun bisa mengambil dari Descartes tadi untuk membuktikan bahwa soal dikotomi yang ketat antara mimpi dan yang realitas yang kita jalani ini, yang empiris begini, itu juga nggak bisa dibedakan kok sebenarnya. Jadi semacam itu ya. Jadi sebenarnya dialog itu dia juga mengambil inspirasi dari Barat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dia misalkan menerjemahkan berbagai macam karya Barat ataupun Timur ke Jepang, dari Jepang ke negara lain, sebenarnya itu untuk saling mengambil inspirasi gitu semacam itu. Jadi saling memperkaya kira-kira semacam itu. Jadi tujuan dari Oriental philosophy itu tadi dialog metahistoris tadi sebenarnya. Itu. Jadi bagi saya ya memang di Barat pun perkembangan soal itu juga ada. Tapi misalkan kita ambil contoh yang ekstrim aja, misalkan di dalam filsafat sekarang aja ya, filsafat ilmu kan ada Feyerabend. Feyerabend kan idenya anarkisme epistemologis kira-kira kan begitu. Jadi mungkin sihir pun katanya sudah diralat, tapi pokoknya dulu kan dia mengatakan sihir pun bisa diterima begitu kan. Tapi apa itu diakui oleh komunitas sains secara mainstream kan ya enggak juga. Jadi sisi-sisi positivisme atau tadi mau digunakan sekularisme atau modernisme itu ya masih kuat gitu. Walaupun
yang tadi ekstrim radikal gitu yang mungkin nggak terduga di barat juga ya berkembang juga, itu mungkin semacam itu. Nah tadi itu yang kedua ya. Kalau yang ketiga tadi soal seni, ini saya nggak singgung di sini, tapi sebenarnya Isutsu juga menyinggung, ada buku khususnya dia tentang tadi ditulis dengan istrinya, itu soal estetika seni. Ya. Di Erasmus sebenarnya dia juga pernah ngomong soal seni ya. Nah itu juga dia mengatakan seni di timur salah satunya, tapi dia hanya membatasi seni di Jepang dan di Cina. Itu sebenarnya punya dimensi tadi spiritualitas yang sangat tinggi. Jadi seni pun gitu kan, hal-hal yang umum tadi seperti bahasa tadi sudah masih dipraktekkan oleh biksu-biksu Zen misalkan gitu. Seni pun oleh para seniman Jepang begitu kan. Itu juga punya dimensi tadi deep reality tadi. Jadi itu sesuatu yang hidup gitu, dihidupi oleh masyarakat. Jadi itu yang kemudian, nah itu salah satunya membuat Hillman itu juga itu muridnya Jung itu kemudian ya terkesima itu salah satunya ketika Isutsu nggak salah menjelaskan tentang taman itu loh, taman Zen itu misalnya. Tapi sebenarnya nggak hanya taman, lukisan pun seperti itu. Dia mengatakan lukisan, kenapa sih lukisan Jepang itu misalkan banyak lukisan atau tradisi Cina itu kok warnanya kok nggak ada gitu, warnanya cuma hitam putih gitu kan. Nah bagi dia itu bukan nggak ada maknanya, itu ada maknanya. Apa karena Jepang nggak punya nggak punya kuas-kuas berwarna? Bukan, itu ada pesan makna filosofisnya kan semacam itu. Jadi kalau tadi misalkan dikatakan ada di Barat juga seni yang kemudian berdimensi sangat dalam dan lain-lain, ya iya bisa dimaknakan ke situ juga. Cuman setahu saya Isutsu tidak menulis yang soal khusus tentang seni di Barat yang dalam konteks itu. Jadi tapi kalau dia mengatakan seni punya dimensi itu iya. Karena filosofis bukan hanya di ranah akademis, ya katanya itu kan kehidupan itu di timur masih hidup gitu. Jadi mungkin itu ya tanggapan saya. Terima kasih. Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan yang saya perlu bacakan di kolom chat dari Rangga ya, Mas Rangga Mahasiswa. Pertanyaan ini cukup panjang, tapi poinnya begini. Apakah filsafat timur yang disajikan, atau filsafat oriental yang disajikan oleh Isutsu itu merupakan gagasan progresif, bukan sebagai pengulangan dari apa yang sudah ada di masa lalu? Nah, begitu ya, Rangga, Mas Rangga? Iya, Pak. Jadi intinya, karena kan pertama saya memang bukan pembaca filsafat oriental atau filsafat timur, dan saya seringkali lebih banyak membaca filsafat barat, sehingga di barat sendiri atau di pembaca filsafat barat itu terkadang ada semacam pandangan bahwa kemudian mengapa filsafat oriental itu sangat menarik, dan banyak orang yang sekarang mulai mengkaji karena pembacaan dari filsafat oriental itu selalu mengacu pada hal-hal atau tradisi yang sebelumnya atau yang lampau seperti itu, sehingga kesannya itu ada pengulangan dan pengulangan lagi. Apakah memang kemudian problem perennial di tradisi sebelumnya atau di masa lalu itu memang belum selesai sehingga harus diulang terus-menerus? Tapi kalau memang diulang secara terus-menerus, tetapi kenapa kemudian pertanyaannya adalah domain-domain yang diulang itu, entah berbicara mengenai struktur realitas, bahasa, bahkan di ranah sosial atau politik, yang sering saya temui justru mereka berani membuka diri untuk semacam konfrontasi dengan pandangan di Barat, atau bahkan kritik soal struktur sains dan lain sebagainya. Sedangkan di Barat sendiri pun kan progresnya misalnya positivisme itu kan sudah direvisi berkali-kali ya, bahkan muncul naturalisme, muncul realisme ilmiah dikritik lagi struktural, dikritik lagi entitas dan seterusnya. Nah, di situ perdebatannya sudah mulai bergeser sedikit demi sedikit, bahkan di penelitian saya yang terbaru itu mengenai materialisme baru, bahkan mereka pun sudah 100% kemudian meninggalkan wacana-wacana modernitas, artinya mereka juga punya perjuangan ke arah sana. Nah, tetapi yang unik dari Oriental ini menurut saya pribadi ya, perspektif saya pribadi, bahwa mereka itu bisa membuat kajian yang lama, tradisi yang dianggap belum selesai, pemikirannya bisa diulang dan bahkan bisa untuk menyegarkan, bahkan berani mengkonfrontasi pembahasan kontemporer. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memang begitu cara bekerja filsafat Oriental, atau memang sebenarnya itu salah satu bagian, tetapi memang ada divisi atau branch atau semacam batang-batang atau mungkin aliran tersendiri yang memang
lebih ke arah filsufnya. Misalnya di kontemporer Oriental itu punya pembahasan A, B, C, D, F, G, atau memang pembagiannya hanya sebatas geografisnya, misalnya filsuf yang memang lahir di Jepang atau di Cina tapi membahas yang topik-topik yang seputar kontemporer tapi mereka hidup di situ. Atau seperti apa konteks pembacaan Oriental ini? Itu menurut saya yang saya masih penasaran di situ, Pak. Terima kasih sama Pak Nurudin juga. Terima kasih Mas Rangga. Mungkin Mas Nurudin bisa langsung, saya rasa cukup Ya, jelas. terima kasih Mas Rangga atas pertanyaannya ya. Soal filsafat Barat dan Timur begitu kan. Ya, kalau misalkan ini saya coba bandingkan dulu dengan modelnya satu tadi siapa dong? Yang model filsafat komparatif. Jadi itu sebenarnya juga bisa dimasukkan ke komparatif ya karena dia juga mengkaji dua hal. Gitu. Dengan Hajime Nakamura, ya kan tadi kan saya sempat singgung di awal Hajime Nakamura cuma sekilas saja karena kita tidak membahas Hajime. Hajime Nakamura itu proyeknya begini. Kalau Nakamura mengatakan kan dia merasa loh filsafat Timur, Buddha atau Cina, atau India gitu kan, kok dianggap kayak arkaik gitu, cuman kayak ya cuma dibahas cuma dulu ada pemikiran terus nggak relevan. Tapi ya kalau Barat kemudian dianggap itu yang sesuatu yang relevan. Nah kemudian dia masuk ke dalam proyeknya begini, kalau proyeknya dia begini. Satu, filsafat itu tumbuh dari masyarakat yang punya satu problem-problem yang spesifik, ya sehingga kemudian filsafat Timur karena dibentuk dari masyarakat yang problem-problemnya ada sendiri juga itu pasti akan menghasilkan satu pertanyaan-pertanyaan filsafat yang khas, gitu kan. Yang Barat juga semacam itu bagi dia, semua jenis filsafat itu, tradisi filsafat itu tidak bisa dilepaskan dari konteks ini kalau menurut Hajime ya. Yang pertama proyeknya dia ingin mengatakan ada persoalan-persoalan yang khas dalam tradisi-tradisi filsafat dunia karena masing-masing itu berangkat dari permasalahan yang pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Nah, bahkan misalkan kita juga bisa melihat kan misalkan bedanya, bahkan bukan hanya geografis ini, tapi misalkan pada waktu aja, berbeda waktu misalkan. Kalau di era-era medieval itu Barat misalkan itu, atau juga di era medieval Islam atau semacam itu kan persoalan hubungan manusia, alam dan Tuhan itu pertanyaan yang sangat penting gitu kan. Kalau di era modern yang ngapain gitu kan, di era modern Barat gitu kan. Dulu di era medieval Eropa kan bagaimana Tuhan kaitannya dengan manusia dan kaitannya dengan alam. Nah, kalau sekarang nggak ada kaitannya, Tuhan dicoret gitu kan. Alam itu dijadikan persoalan tersendiri, bahkan masuk ke natural, bukan lagi natural filosofi, sudah jadi sains begitu kan. Ya kemudian tadi memang ada ya masih dibahas terus itu, maksudnya manusia itu itu juga sendiri. Jadi waktu juga mempengaruhi, tapi maksudnya pertanyaan-pertanyaan itu ada yang khas. Tapi bagi Hajime ada juga pertanyaan-pertanyaan itu yang sifatnya sama gitu kan di seluruh dunia gitu kan. Nah, yang bagian-bagian itu bagi Hajime itu dia bisa memperkaya. Jadi masing-masing bisa memperkaya. Jadi menurut dia caranya dia ya, kalau caranya Hajime untuk mengatakan bahwa lu nggak bisa kok yang filsafat Barat diutamakan, itu karena dia hanya mengambil ibaratnya kayak permasalahan-permasalahan yang memang universal satu, tapi kadang-kadang permasalahan-permasalahan yang spesifik begitu, pertanyaan-pertanyaan begitu, itu kan berarti ada sisi biasnya. Kalau begitu kenapa yang ini pun juga sebenarnya sama, yang non Barat itu juga punya sisi-sisi yang pertanyaannya itu sama, perennial gitu, dan ada yang spesifik, jadi harusnya sama dong, dan kemudian sudah didialogkan. Jadi kalau itu modelnya Hajime, jadi kalau tadi dikatakan apa ada permasalahan yang sama, ya kalau pakai Hajime, tapi ada juga yang berbeda, itu harusnya dihargai dong gitu kan. Jadi bisa berkembang juga, bisa berdialog pada tataran yang pertanyaan-pertanyaan sama, tapi juga biarkan yang lain juga berkembang juga ya, bagian yang spesifik historical dan geografis tertentu. Nah, kalau Isutsu kan mengambil langkah yang lain. Jadi menurut dia, tapi kita juga harus melihat Isutsu dalam dua hal. Yang pertama, kenapa dia tadi lebih banyak mengambil yang lama begitu kan? Ya karena satu waktu itu benar-benar era, maksudnya ya masih era, bahkan tadi I Ching sendiri pun belum diterjemahkan. Kemudian Zen Buddhism aja waktu itu baru, tanda kutip itu baru ya mulai baru
menyebar di Eropa, salah satunya dibawa oleh Suzuki tadi kan. Jadi kira-kira dia diundang ke Eranos pun pertama kali kan untuk menjelaskan Zen itu apa sih gitu kan. Ya itu mesti harus merujuk pada teksnya. Kan harus dasarnya seperti apa dulu kan itu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba langsung merelevankan ini kaitannya dengan, tapi mesti harus ada ini tuh Zen itu seperti apa. Terus kemudian Konfusianisme itu seperti apa, ya kan? Taoisme itu seperti apa, Adi Sankara itu seperti apa. Kemudian baru menukik permasalahan yang apa lebih spesifik tadi, misalkan soal apa namanya, soal realitas. Misalkan kita lihat apa, ternyata mereka semua punya pandangan yang khas, ya kan, bahwa realitas tidak hanya tunggal gitu, tapi jamak gitu kan, ada sub layer kan, semacam itu. Jadi asalnya kan semacam itu, dan dia ingin berusaha untuk menjadikan itu sebagai satu hal yang apa namanya akademik begitu ya, supaya orang juga bisa membaca secara lebih mudah begitu kan, dan dia menggunakan bahasa dialog tadi, misalkan dia dihubungkan dengan Descartes dan lain, supaya langsung membaca barat itu gitu. Yang pertama kali kan harus semacam itu, maksudnya dia basisnya kan harus apa itu Zen misalnya itu kan, apa itu apa namanya Taoisme, bedanya apa sih dengan Konfusianisme? Mungkin zaman sekarang aja itu kayaknya sama aja lah kan, semacam itu. Jadi ada beban untuk juga memperkenalkan. Begitu juga ketika Isutsu misalkan memperkenalkan apa itu namanya tradisi yang sebaliknya, mungkin Islam ke Jepang, terus dia juga harus menerjemahkan apa itu Islam. Maka pertama kali harus lihat itu fondasinya Islam itu Al-Quran, kan gitu. Maka kemudian dia terjemahkan ke bahasa Jepang, ini loh Al-Quran. Kalau nggak tahu teks-teksnya begitu kan, supaya maksudnya orang Jepang bisa baca gitu, ini loh ini teksnya. Seperti juga I Ching tadi ya diterjemahkan, kalau Isutsu nggak terjemahkan I Ching itu, maksudnya seperti apa sih teksnya Buddhisme, seperti apa sih teksnya Konfusianisme, kan harus diketahui dulu, kemudian baru bisa ditelaah kan gitu. Kemudian dia menjelaskan, ternyata juga ya, tidak hanya soal agama secara sempit begitu ya, bahwa itu hanya soal ritual, nggak, tapi ternyata itu punya dimensi filosofis yang sangat tinggi. Itu yang pertama. Nah, kalau kedua, kalau tadi dia menggunakan istilah dialog metahistoris. Jadi bukan soal lama atau baru ya. Jadi kalau sebagaimana dia juga tadi dia mengatakan, dia kan kalau dibahas di biografi itu, dia juga tadinya mendalami Plato, Aristoteles, dan Plotinos. Nah, sekarang misalkan Plato, Aristoteles, dan Plotinos itu sampai sekarang pun masih dipakai oleh ilmuwan Barat kontemporer untuk kemudian dimaknai ulang, misalkan seperti misalkan filosof Prancis itu siapa itu yang apa namanya yang Marxis itu siapa itu politik. Jadi dia bisa memaknai apa namanya Plato kemudian untuk merumuskan filsafat politiknya, misalkan kan, semacam itu. Jadi bagi Isutsu sebenarnya ada unsur perennial begitu kan, karena namanya juga metahistoris. Bagi dia itu teks-teks itu atau tradisi-tradisi itu sebenarnya kaya untuk bisa dielaborasi dan kemudian bisa diinspirasi untuk melihat berbagai hal, entah tentang manusia, entah tentang kaitannya dengan seni, entah tentang apa begitu kan. Ya waktu itu yang apa namanya yang dia bahas ya tentu kaitannya dengan misalkan bahasa, soal kesadaran, soal itu, karena itu juga tema-tema yang sangat apa namanya sangat diminati waktu itu kan, dibaca ulang kan, misalkan dengan perspektif Jung dan lain-lain kan kira-kira semacam itu. Jadi itu bisa menjadi, maksudnya begini, tadi saya ingin mengatakan bahwa siapa itu yang orang Prancis itu, jadi kira-kira bahkan Plato pun bisa dipakai untuk memaknai ulang, kemudian kira-kira dia ingin membangun filsafat politik mutakhir begitu kan, saya lupa di Prancis itu. Jadi semacam itu. Jadi seperti misalkan Nietzsche dibaca terus begitu kan dengan tafsiran yang lain. Jadi maksud saya itu sebagai sumber inspirasi gitu. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan lebih kontemporer dan lain-lain kan, itu soal pengembangan saja kalau menurut saya begitu ya. Seperti itu mungkin ya. Jadi paling nggak ada dua itu. Jadi kita bisa melihat itu sebagai, karena dia harus memperkenalkan juga Eropa masih asing dengan pemikiran Timur, sehingga dia harus mengulas
itu, dan kemudian kaitkan dengan misalkan tema tentang manusia, tema tentang realitas, tema macam-macam itu. Tapi yang kedua, itu bisa makna itu secara perennial gitu kan, karena metahistoris kan artinya perennial, dia mesti bisa relevan, entah untuk semacam apa ya, sebagaimana juga tadi ilmuwan barat misalkan masih juga membaca Plato, Aristoteles, Nietzsche gitu kan, masih digali-gali terus. Misalkan semacam itu ya, Bergson, atau apa. Mungkin itu tanggapan saya. Jadi lebih ke arah situ. So, mungkin barangkali kalau masih ada yang mau diklarifikasi, Mas. Monggo. Gimana Mas Raga? Apa ada yang mau di? Kita cukup? Cuma satu aja. Ini berarti kalau misalnya seperti di Jepang itu kan pengembangan Kyoto School-nya kan cukup cukup baik ya, dan bahkan itu berkembang lumayan pesat sampai hari ini ketika merespon masalah-masalah aktual atau kontemporer. Dan saya lihat juga scholar-scholar di Kyoto School juga yang tadi seperti ditekankan oleh Pak Nurudin ini, bahwa dialognya itu sangat kental sekali ketika menggabungkan antara westernisasi filsafat dan juga bagaimana cara filsafat Jepang di sana itu berkembang. Ya mungkin itu sih, dialognya saya sudah mulai dapat poinnya. Terima kasih. Ya, sedikit komentar Mas Mangga, tadi kan sebut Kyoto School ya. Kyoto School itu kan salah satu itu juga mirip ya di non barat biasanya begitu, termasuk juga di Cina juga, bagaimana mereka mengambil filsafat barat kira-kira begitu untuk kemudian memaknai ulang atau kemudian mendialogkannya dengan tradisi-tradisi yang mereka punya. Misalnya kalau di Kyoto School kan kalau nggak salah dengan Buddhisme ya. Kemudian dia munculkan kalau ada ontologi gitu kan, kalau di barat ada ontologi, kemudian muncul istilah neontologi. Jadi karena kan nothingness kan gitu kan kira-kira. Jadi penggunaan semacam itu bisa dipakai lagi untuk ya ini kan sebenarnya begini. Jadi seperti juga saya berpikir ya begitu. Jadi dialognya jalan. Nah, jadi untuk kemudian ini kalau ontologi yang semacam ini bukan ontologi, mungkin ontologi. Saya nggak tahu itu yang menggunakan istilahnya itu si Kyoto School atau setelahnya jadi kan nothingness begitu. Seperti juga Isutsu tadi kan dia menggunakan, dia sebenarnya tidak malu-malu, kan ada yang mengkritik itu kerangkanya barat itu loh, bukan, dia cuma menggunakan kerangka itu karena dia merasa cocok, memang bisa digunakan untuk mewadahi pemikiran timur yang beragam tanpa menghilangkan loh. Jadi semuanya sama-sama membahas tentang realitas, semuanya percaya bahwa tidak hanya realitas itu tidak hanya surface ya, tapi ada yang deep. Tapi di dalamnya pun kita bisa melihat ada perbedaannya ya, tapi bagi Isutsu ya itu kan bisa memadai semuanya. Jadi yang proyeknya kan di situ. Jadi tidak menghilangkan keanekaragaman di situ. Ada yang mengatakan enggak, realitas itu ilusi, benar-benar ilusi, enggak ada gitu kan. Ya kayak Buddhis tadi nothingness gitu kan. Atau Adi Sankara ya itu kan distorsi gitu kan. Atau modelnya kayak Konfusianis, neo-konfusianisme itu ada ya, malah bahkan mirip ya dengan saintis empirisme gitu kan. Itu benar-benar ada, memang bendanya multi, ada 10.000 benda itu. Makanya kan kemudian kalau dibandingkan dengan Taoisme, Konfusianisme itu disebut esensialis gitu kan, karena dia membeda-bedakan antara benda. Ini bisa dibedakan anjing dengan kucing, dengan burung, dengan ayam, itu bisa dibedakan esensialis. Tapi ternyata walaupun dia esensialis, dia punya keyakinan terhadap reality tadi, berbasis misalkan pada yin yang tadi gitu kan, untuk melihat kemungkinan juga transformasi gitu. Kenapa air itu ada api itu ada yin-nya gitu kan, karena api bisa padam gitu kan. Jadi itu ada cara pembacaan yang lebih dalam gitu terhadap, tidak hanya soal meter gitu kan kalau dalam. Jadi saling bisa memperkaya lah gitu, semacam. Jadi ya kalau mau dikaitkan dengan Kyoto School juga semacam itu, tapi ya Kyoto School jelas punya pendekatan sendiri ya dalam dia merekonstruksi. Kalau proyeknya Kyoto School kan bukan komparatif lah sebenarnya, tapi dia merekonstruksi filsafat Jepang untuk basis filsafat barat, sebagaimana juga di neo-konfusianismenya Tu Weiming yang sekarang filosof neo-konfusianis kontemporer, dia juga berbicara dengan bahasa-bahasa yang sangat barat itu, tapi kemudian dia juga tidak kehilangan akar-akar konfusianisme yang soal global etik gitu, yang etik global dan lain-lain, tapi dia
sangat konfusianis juga, mungkin begitu. Kalau tadi soal yang isu-isu kontemporer dan lain-lain, punya kontribusinya masing-masing lah. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mas. Ya, saya rasa cukup ya. Terima kasih Mas Nurudin. Mohon maaf karena ini sudah jam 21:25, kita tadi tambahan waktu 20 menit, sudah lewat 2 menit. Untuk rekan-rekan yang mungkin masih ada pertanyaan, mohon maaf juga karena waktunya sudah selesai. Saya mungkin sebagai closing, Mas Nurudin bisa ada closing gitu sekitar 2 menit gitu ya. Mungkin kalau dari saya sendiri, karena ini komunitas masyarakat filsafat di kita di Indonesia, hal-hal semacam ini menjadi penting. Saya rasa mungkin banyak dari rekan-rekan yang hadir di sini background tradisi filsafatnya mungkin lebih ke filsafat Barat ya. Ya termasuk saya juga dan beberapa kawan di STF. Saya rasa gagasan filsafat Oriental atau filsafat Timur yang cukup kaya, tapi memang tantangannya adalah soal barangkali struktur yang berbeda ya. Tadi mungkin sudah disinggung sedikit, tapi barangkali nanti akan ada beberapa pertemuan lagi yang lain terkait dengan filsafat Timur yang bisa kita eksplorasi lagi. Nah, barangkali sekedar closing, Mas Nurudin, sekitar 2 menit, barangkali gitu Mas, silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Mario. Ya, mungkin mohon maaf ya tadi telat berapa lama, setengah jam gini, sehingga mungkin ada bagian-bagian yang terlewat. Tapi mungkin kapan-kapan mungkin bisa lebih menukar. Misalkan ada pertanyaan, misalkan di sini seperti misalkan pandangannya yang mana kok seperti, nah itu kan jadi semacam sebenarnya jadi sudah bahwa itu sebenarnya dia ingin membuat wadah gitu kan. Jadi ya manekannya jadi pemikiran jadi macam-macam, dia sebenarnya kontribusinya bikin wadah kira-kira kan gitu untuk memahami gini. Nah, kalau tadi ya diminta bikin kesimpulan, kira-kira jadi misi dari Isutsu itu kan sebenarnya dari awal ya kita bisa melihat dia itu ingin membangun satu dialog metahistoris. Sebenarnya istilah dialog metahistoris itu dia berhutang pada Henry Corbin yang juga salah satu peserta juga, bukan peserta ya, dia juga pemateri juga di Eranos. Jadi dialog metahistoris itu intinya adalah bahwa peradaban dunia itu tidak tidak mesti harus berkonflik, apalagi setahun 30-an kan dia dihadapkan dengan situasi yang konfliktual begitu kan. Eranos juga muncul pada era-era yang konfliktual, tapi dia justru ingin membangun satu dialog antar peradaban. Jadi dia sudah maju lebih duluan. Kalau dialog antar peradaban dalam arti yang modern kan baru pasca 2001 sebenarnya kan, belum lama, atau 90-an lah setelah era perang dingin itu. Jadi sebelum tahun 90 dia sudah mencoba menginisiasi dengan berbagai cara tadi. Nah, dia memandang filsafat itu penting, baik filsafat Barat atau filsafat Timur begitu. Timur dalam ini Oriental ini sebenarnya luas ya. Kemudian termasuk juga Islam, kadang-kadang dia masukkan juga sebagai Far gitu, Timur, bagian dari Timur juga. Jadi intinya bagi dia filosofis itu karena penting. Kenapa? Karena masalah-masalah yang dibicarakan itu kan masalah perennial. Jawabannya itu juga jawaban-jawaban yang perennial, sehingga kalau dialognya berbasis pada hal-hal yang sifatnya sangat historik, sangat berbasis pada historik itu kan kadang-kadang, jangan percakapan di zaman sekarang aja ya, di media sosial tuh 1 detik aja mungkin udah basi gitu, udah update yang lain, kan sudah basi. Kalau ini nggak basi gitu loh. Jadi Plato itu nggak basi sampai sekarang, filsafat Timur juga nggak basi gitu kan. Jadi semuanya itu justru itu yang bagi Isutsu itu bisa menjadi medium penting untuk saling berdialog dan saling memperkaya sebenarnya dialog itu. Jadi dia bisa diperkaya oleh Isutsu sendiri ya, sebagai pakar Islam misalkan dia diperkaya oleh filsafat Islam, dia juga diperkaya oleh tradisinya sendiri yang pernah dia tinggalkan itu. Dia juga diperkaya, dia kan Zen ya, maksudnya dia lahir di Zen, tapi dia juga diperkaya oleh tradisi India, Cina,
neo-konfusianisme itu dia apresiasi, padahal dia kritiknya neo-konfusianisme pada Buddhis itu wah keras sekali. Gitu kan. Dia sendiri mengatakan itu keras sekali, tapi justru itu memperkaya dirinya, maksudnya memperkaya dirinya, dan dia merasa itu juga memperkaya orang Jepang. Jadi justru di sini kalau kaitannya dengan masyarakat filsafat Indonesia, jadi filsafat itu justru malah menjadi medium penting untuk membangun dialog antar peradaban itu tadi, karena segala sesuatu yang didiskusikan sini bukan hal yang cepat basi, nggak kayak makanan cepat basi begitu, atau pembicaraan di media sosial sedikit aja basi. Jadi ini adalah isu-isu yang perennial, isu-isu yang bisa terus relevan, walaupun seperti tadi kata Mas Rangga tadi, mungkin mesti akan ada pertanyaan-pertanyaan baru, tapi menggali dari teks-teks atau karya-karya atau pemikiran-pemikiran di masa lalu itu tetap mesti relevan. Jadi justru ini adalah satu warisan dunia yang berharga, yang justru bisa bagi Sun Tzu ataupun bagi Jung dan lain-lain tadi bisa merekatkan umat manusia tadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nurudin atas presentasinya. Saya ini pertukaran pemikiran filsafat yang cukup baik dan terus kita kembangkan. Ini sekarang sudah hampir 9:30, beberapa kawan-kawan kelihatannya sudah pamit harus istirahat. Sekali lagi terima kasih buat Mas Nurudin dan buat rekan-rekan yang sudah setia hadir untuk mendengarkan dan berdiskusi. Kita akan berjumpa lagi 2 minggu ke depan di jam yang sama, temanya nanti berbeda, nanti akan dikabari. Untuk informasi nanti bisa ke Mas Edward di nomor yang ditampilkan di kolom chat. Itu saja barangkali saya tutup diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Ya, terima kasih.